Di Kerajaan Ajaib Grania, seorang penyihir agung legendaris bangkit sebagai pahlawan agung yang memimpin umat manusia menuju kemenangan luar biasa dalam perang epik lintas dimensi. Penguasaan sihir dan jiwa kepemimpinannya yang tak tertandingi berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan mengembalikan kedamaian abadi, membuatnya mendapatkan penghormatan agung serta kekaguman tanpa akhir. Atau setidaknya, begitulah dugaannya. Di tengah perayaan megah untuk menghormatinya, sang raja tiba-tiba mengumumkan titah yang mengguncang jiwa. Sang pahlawan penyelamat dunia justru akan diusir jauh dari kerajaannya. Meski sang raja mengakui semua pencapaian luar biasanya, ia merasa kekuatan absolut sang penyihir terlalu menakutkan untuk dibiarkan saat kedamaian telah tiba. Dan yang lebih menghancurkan hati lagi, anggur perayaannya ternyata telah diam-diam dicampur dengan ramuan penyegel sihir tingkat tinggi. Dan 4 bawahan, elemen pilihannya, berkhianat dengan tuduhan palsu. Tepat sebelum segalanya berakhir, ia merapal sihir reinkarnasi rahasia dan terbangun 3000 tahun kemudian di rumah sakit modern. Saat bangkit berdiri, ia baru menyadari bahwa jiwanya telah terbangun di dalam tubuh seorang siswa sekolah menengah bernama Siabana Asuma. Kenyataan ini sungguh mengejutkan, karena pemuda ini ternyata memiliki nama yang sama persis dengannya. Alarm berbunyi nyaring dan staf medis bergegas masuk. Namun ajaibnya, Asuma justru berdiri tegak, seolah tidak pernah terjadi hal buruk padanya. Mereka menganggap ini keajaiban luar biasa, karena sebelumnya ia divonis koma permanen tanpa ada harapan sadar. Sang dokter bergegas menepuk pundaknya dengan cemas. Tetapi Asuma malah tenggelam dalam lautan pikirannya sendiri. Ia menyadari sihir reinkarnasinya sukses besar karena ia kembali bernapas lega. Selain itu, sungguh mengejutkan bahwa ia bisa langsung memahami bahasa yang diucapkan oleh para staf medis. Karena hal pertama yang terlintas di benaknya adalah memahami tingkat peradaban dunia baru ini. Ia pun bertanya letak perpustakaan terbesar. Staf itu tampak ragu, sehingga ia menggunakan kendali pikiran pada seorang perawat agar dengan tulus menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Dari kejauhan, Asuma melihat sebuah tas dan dengan santai bertanya, apakah itu barang miliknya? Perawat di bawah pengaruhnya langsung mengiyakan, membiarkan sang dokter kebingungan melihat wanita itu dengan senang hati memberitahukan semua yang ingin diketahui pemuda tersebut. Asuma lalu menyambar tasnya dan melangkah mantap pergi dari rumah sakit tanpa menoleh lagi. Setibanya di stasiun, ia menemukan ponsel pintar di tasnya. Karena merasa sangat asing dengan benda canggih itu, ia pun bertanya pada gadis manis di sebelahnya. Ia menyebutnya sebagai plat logam aneh, dan gadis itu menjelaskan bahwa itu ponsel pintar. Asuma lantas menggunakan kekuatan analisis magisnya pada benda itu dan menyadari bahwa ini adalah perangkat ajaib yang mampu mengakses segala hal tanpa batas, termasuk perpustakaan yang sedang ia cari. Tidak lama setelah momen epik itu, ia naik kereta dan usai melakukan beberapa analisis, ia tersadar tak perlu repot ke perpustakaan. Ia berhasil mengumpulkan pengetahuan dasar tentang dunia baru ini hanya berbekal ponsel pintar di genggamannya. Asuma juga akhirnya memahami dengan jelas bahwa melalui perangkat super canggih ini, siapapun dapat saling berkomunikasi dari jarak jauh dan secara instan mengumpulkan berbagai informasi penting. Ia menyimpulkan bahwa 3000 tahun telah berlalu semenjak kepergiannya, dan teknologi sihir justru mengalami kemunduran tajam karena telah sepenuhnya digantikan oleh sains. Dan meskipun terlihat sangat praktis, Asuma merasa hal ini tidaklah terlalu istimewa. Menganggapnya hanya sekadar trik murahan biasa. Ia menyadari bahwa kini ia berdiri di dunia damai yang dulu ia perjuangkan dengan rela mengorbankan segalanya demi melindunginya. Sesampainya di rumah pemilik asli tubuh ini, kenyataan memilukan terungkap. Asuma menyadari bahwa pemuda malang ini telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Di atas meja tergeletak sebuah buku harian yang penuh kepedihan. Saat membacanya, terungkap bahwa pemuda ini berniat menyerah pada takdir karena terus-menerus ditindas habis-habisan oleh teman sekelas, bahkan gurunya sendiri. Hati Asuma mendidih saat membuka ponsel tersebut, melihat betapa parahnya penderitaan pemuda itu yang selalu menerima rentetan pesan sampah tak berperasaan. Sebagian besar pesan kejam tersebut rupanya berasal dari grup obrolan sekolah menengah pelatihan penyihir distrik Shibuya, tempat pemuda ini menuntut ilmu. Keesokan harinya, Asuma muncul di gerbang sekolah dengan aura percaya diri, mengejutkan semua orang. Mereka menghampiri dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Hal ini membuat Asuma membalas dengan tatapan tajam, bertanya apakah ia dilarang datang.
seorang siswa membocorkan rumor bahwa ia dikabarkan mencoba mencelakai dirinya sendiri karena sudah tak sanggup lagi menahan beban penindasan kejam. Kehadiran santai Asuma tentu saja memicu teka-teki tajam antar siswa. Saat ia masih meraba situasi, seorang berandalan berambut merah bernama Tanuji Kuryo tiba-tiba muncul dengan angkuh bersama geng sombongnya tepat saat menatap mata Kuryo. Insting tajam Asuma menyadari bahwa anak arogan ini adalah keturunan langsung dari bawahannya 3000 tahun lalu. Kuryo melangkah angkuh mendekati Asuma, membentaknya bahwa ia sudah pernah melarangnya untuk menginjakkan kaki di sana. Kuryo mengejek Asuma tanpa henti, meremehkan apakah insiden sihir kemarin hampir menghancurkannya hingga membuat seluruh ingatan berharganya lenyap. Tawa histeris Kuryo meledak keras dengan lantang mencemooh Asuma sebagai pecundang. Para bawahan Kuryo ikut menyeringai, menyarankan agar mereka kembali mempermainkan Asuma sepuasnya. Fakta pun terungkap. Asuma menyadari bahwa Kuryo lah dalang yang memperlakukan tubuh ini layaknya sampah. Kemarahannya meledak, memicu tekadnya untuk langsung menguji kapasitas mana barunya. Tanpa ragu, ia membangkitkan sihirnya dan mendaratkan pukulan telak di wajah Kuryo. Penonton terkejut luar biasa melihat Asuma berani menyerang Kuryo. Anak buah Kuryo menyerbu Asuma dengan amarah membara. Namun, pemuda itu tetap tenang. Energi sihir di tubuhnya mengalir sempurna. Dengan gerakan lincah, Asuma menghindari serangan dan melumpuhkan mereka lewat teknik pertarungan sederhana yang luar biasa. Ia lalu menguji pancaran energinya. Seketika, gelombang sihir dahsyat meledak dari tubuhnya, menghempaskan mereka semua jatuh ke tanah. Harga diri Kuryo hancur berkeping-keping. Dipenuhi rasa malu dan amarah yang meledak, ia melepaskan meriam api penyucian yang sangat mengerikan. Para murid tersentak kaget melihatnya. Itu adalah mantra tingkat tinggi yang sangat dilarang keras untuk digunakan di dalam area sekolah. Mereka berteriak histeris menyuruh Asuma menghindar. Jika terkena serangan telak itu, riwayatnya pasti akan langsung tamat seketika. Namun menakjubkannya, pemuda itu sama sekali tak bergeming. Ia memanggil tabir partikel misterius yang mampu meleburkan segala jenis sihir. Meriam api itu langsung hancur berantakan, menabrak perisainya. Asuma tersenyum lega menyadari mantra andalannya di masa lalu masih berfungsi sempurna. Kuryo mematung melihat kobaran apinya, lenyap tak berbekas. Seluruh murid yang menonton ikut kebingungan, menyaksikan fenomena luar biasa yang belum pernah mereka lihat ini. Tatapan Asuma menajam. Dengan kecepatan kilat, ia melesat ke arah Kuryo. Lawannya itu mematung kaget. Tak menyangka sosok yang dianggapnya rendahan mampu memberikan perlawanan sehebat ini. Kuryo selalu menganggap kelompoknya adalah elit terkuat. Pemuda rendahan itu seharusnya sama sekali tidak bisa menyentuh sehelai pun rambut mereka. Terbakar amarah, Kuryo membangkitkan sihir dahsyat yang menyelimuti tubuhnya dengan api. Asuma mengenali aura era kuno itu dan menyadari potensinya bangkit karena luapan emosi. Dengan seluruh tubuh berbalut api membara, ia menerjang maju menyerang Asuma. Namun sebelum serangannya sampai, Asuma mencegatnya lebih dulu dan mendaratkan pukulan telak tepat di perutnya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar. Asuma lalu mengakhirinya dengan sebuah sentilan mematikan di dahi yang membuat lawannya terpental melayang. Saat debu pertarungan mereda, kelompok sombong itu sudah terkapar merintih kesakitan di atas tanah. Para penonton di sekitarnya hanya bisa terdiam dengan wajah penuh rasa takjub. Sementara itu, Asuma justru sibuk menganalisis struktur energi di dalam tubuh barunya. Dan ia menyadari kekuatan sihir terpendamnya sangat menakjubkan. Namun daya tahan tubuhnya masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa saat kemudian di dalam kelas, pemuda itu duduk tenang di antara murid lainnya. Ia bersumpah dalam hati, takkan pernah membiarkan tragedi masa lalunya terulang kembali. Ditambah lagi, ia sama sekali tidak sudi memaafkan para keturunan dari orang-orang yang telah mengkhianatinya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada alat aneh di atas meja. Ia pun bertanya pada gadis manis di sebelahnya tentang fungsi benda asing tersebut. Gadis bernama Shinomiya Lily itu menjelaskan bahwa alat bernama tongkat pintar itu bisa mengaktifkan sihir modern dengan sangat cepat. Asuma pun tersadar, sihir era ini merupakan perpaduan antara teknologi dan magis. Segala jenis mantra dari 3000 tahun lalu kini dikenal sebagai sihir era kuno, dan para penggunanya sudah musnah. Seiring kemajuan zaman, sihir modern pun menjadi standar utama saat ini. Sistem baru ini dibangun di atas pondasi teori rumit, terdengar asing baginya. Namun sangat membangkitkan rasa penasarannya. Sebuah ide brilian melintas di benaknya. Ia bisa menciptakan keajaiban hibrida orisinalnya sendiri
dengan menyatukan kekuatan sihir modern dan mantra kuno. Membayangkan potensi luar biasa ini membuatnya sangat bersemangat. Setelah guru selesai mengajar, Asuma bertanya kepada Lily, apakah seluruh kelas hari ini sudah berakhir? Gadis itu lalu menjelaskan tentang ujian bakat bulanan, sehingga mereka semua kini harus berkumpul di lapangan sekolah. Tak lama kemudian, mereka tiba di lapangan luas itu dan langsung disambut oleh guru mereka, George II. Pria itu mengumumkan bahwa ujian hari ini adalah momen paling krusial bagi mereka, karena hasilnya akan menentukan atribut elemen utama mereka sebagai seorang penyihir. Ia mendesak mereka semua untuk menghadapi ujian ini dengan sangat serius. Karena masih butuh banyak informasi, ia meminta Lily menjelaskan arti warna elemen. Gadis itu memaparkan bahwa penyihir api berwarna merah, penyihir air berwarna biru, dan penyihir kegelapan diwakili warna hitam. Ternyata, energi magis dialirkan lewat sirkuit tubuh untuk merapal mantra. Mengingat kapasitas sirkuit itu sangat terbatas, mayoritas orang hanya berfokus pada satu elemen. Sebuah pilihan mutlak yang akan menentukan spesialisasi keahlian mereka. Tak lama kemudian, sang guru memanggil Asuma ke atas panggung. Dengan raut wajah penuh rasa jijik, pria itu menanyakan elemen apa yang akan dipilihnya. Sambil memancarkan senyum percaya diri, Asuma menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tertarik memilih elemen apapun, karena ia merasa bangga menjadi penyihir tanpa atribut. Sang guru mengira pemuda itu sedang bergurau. Namun Asuma menatap tajam menunjukkan keseriusannya untuk tak terikat pada satu elemen. Sikap santai ini justru membuat George murka karena merasa sedang diremehkan. Murid lainnya terkesiap kaget mendengar keputusannya yang memilih menjadi seorang pengangguran magis. Mereka tidak percaya ia sengaja mengambil atribut yang sangat merugikan seperti itu. Ini pertama kalinya ia dijuluki ampas, sebuah sebutan modern untuk penyihir tanpa elemen. Meski begitu, Asuma tetap tersenyum tenang karena menyadari betapa sempitnya pemahaman orang-orang. Di era ini tentang sihir sejati, membatasi potensi dengan satu elemen adalah sebuah kebodohan. Tetap menjadi tanpa warna adalah satu-satunya rahasia mutlak untuk membangkitkan kapasitas sihir hingga ke batas maksimal. George mulai mengomel penuh amarah, mempertanyakan mengapa pecundang rendahan seperti dirinya bisa diterima di akademi ini. George langsung mengancam akan menghajarnya kembali. Persis seperti rutinitas kejamnya selama ini. Seketika ingatan Asuma terbuka, menyadari bahwa pria arogan inilah yang selalu menindas pemilik tubuhnya di masa lalu. George meremehkan Asuma, menyebut penyihir tanpa warna tidak punya masa depan. Namun, dengan senyum percaya diri, Asuma membalas bahwa merekalah yang terkuat. Karena George menolak percaya, Asuma menantangnya. Ia mengusulkan pertarungan latihan untuk membuktikan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Asuma siap menunjukkan kekuatan sejatinya. Tapi sang guru justru naik pitam. Harga dirinya terluka karena seorang murid berani menantangnya secara terang-terangan dalam pertarungan. Dengan wajah memerah karena marah, ia mengumumkan kepada seluruh murid bahwa rencana pelajaran hari ini berubah drastis. Ia menyatakan bahwa tes bakat hari ini akan diganti dengan pertarungan bebas tanpa ada batasan. Kekuatan sama sekali. Lily seketika panik mendengar aturan gila itu. Bagaimana tidak, George dikenal sebagai sosok tak tertandingi di seluruh jajaran pengajar akademi ini. Sebelum bentrokan dimulai, George memperingatkan Asuma agar tidak menangis jika hal buruk menimpa dirinya nanti. Namun, Asuma dengan santai membalas bahwa justru sang gurulah yang harus mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Pertarungan meledak. George mengeluarkan 2 tongkat sihir, menyombongkan diri sebagai satu-satunya orang di akademi yang mampu mengendalikan banyak elemen. Sekaligus, ia menggabungkan sihir modern, ledakan dahsyat dengan tombak petir yang menyilaukan mata. Semua orang menahan napas, mengira riwayat Asuma tamat. Tapi kejutan luar biasa terjadi. Asuma dengan santainya menahan serangan dahsyat itu menggunakan sihir pelindung. Mata George terbelalak tak percaya. Pemandangan mustahil yang baru saja terjadi di depan matanya benar-benar menghancurkan akal sehatnya. Gelombang sihir kedua diluncurkan dengan ganas. Namun Asuma menepisnya tanpa keringat, membuat George dan seluruh murid mematung dalam keterkejutan total. Serangan demi serangan terus ditembakkan dengan putus asa. Sementara Asuma berjalan maju perlahan, menangkis segalanya dengan sangat memukau. Keringat dingin mengucur deras. George mulai panik dan berteriak ketakutan, melarang Asuma mengambil langkah lebih dekat lagi. Dengan aura mendominasi, Asuma menghancurkan tongkat sang guru, menyentuh pundaknya, lalu melepaskan energi kejut yang membuat lawannya tak berdaya seketika. Tatapan Asuma menajam. Ia menyuruh George mengakui semua kebusukannya di depan umum. Atau ia akan melenyapkan sang guru tanpa sisa.
Sadar bahwa ancaman itu sungguhan, pertahanan George runtuh. Ia akhirnya mengaku selalu menutup mata saat Kurio dan gengnya berbuat jahat kepada Asuma. Bahkan ketika Asuma meminta pertolongan, ia malah menghukumnya tanpa belas kasihan. Kekecewaan memuncak di wajah para murid. Fakta mengerikan itu membuat mereka segera berlari mencari kepala sekolah untuk melaporkannya. George jatuh berlutut dalam kekalahan. Asuma menatapnya tajam dari atas. Bertanya, bagaimana rasanya ditaklukkan oleh penyihir tanpa warna. Tragedi hari itu mengubah segalanya. Asuma kini memancarkan aura menakutkan di kelas. Seolah terlahir kembali menjadi sosok legendaris yang berbeda. Saat senja menyapa usai pelajaran, Asuma tiba-tiba menghampiri Lily, membuat jantung gadis manis itu berdebar kencang karena terkejut. Asuma tersenyum lembut, berterima kasih atas bantuannya. Wajah Lily merona merah merona, persis seperti buah ceri yang matang sempurna. Suasana semakin mendebarkan saat Asuma mencondongkan tubuhnya, menatap matanya, dan mengajaknya jalan bersama. Mendengar kata manis itu, dunia Lily seakan berhenti berputar karena kejutan yang luar biasa. Dengan wajah semerah tomat, ia terbata-bata mengiyakan ajakan itu. Namun bayangan romantisnya seketika hancur saat menyadari Asuma punya maksud yang sangat berbeda. Ternyata, pemuda itu murni hanya meminta ditemani berkeliling untuk menghafal lokasi-lokasi penting di akademi. Tak lebih dari itu. Selesai berkeliling, Asuma kembali berterima kasih. Sementara itu, Lily meruntuki dirinya sendiri karena sempat terbang tinggi oleh harapan palsunya. Gagal menyembunyikan rasa gengsinya, Lily mulai cemberut dan mengomel tidak jelas. Sampai Asuma dengan polosnya menanyakan apa yang salah. Tersadar dari kekonyolannya, Lily buru-buru mengelak untuk menutupi rasa malunya yang membara. Ia menyeret Asuma ke fasilitas terbaik di akademi, ruang analisis sihir. Lily menjelaskan bahwa tempat luar biasa ini bisa dipakai murid jika mereka mengajukan izin resmi. Mengangguk paham, Asuma memberitahu Lily bahwa tur mempesona mereka bisa diakhiri sekarang karena ia sudah mengerti tata letaknya. Dengan tatapan tulus, ia berterima kasih sekali lagi dan berjanji akan membalas kebaikan hati gadis itu di masa depan nanti. Pesona Asuma benar-benar membuat Lily terpana. Ia sampai ragu dan bertanya-tanya, apakah ini sungguh Asuma yang ia kenal? Sifatnya benar-benar berubah drastis sejak pagi tadi. Sambil menggaruk kepalanya, Asuma mengakui dirinya mungkin terasa asing karena ingatannya masih sedikit kabur usai tersadar di hari sebelumnya. Ia pun meminta maaf karena telah membuatnya cemas. Namun di lubuk hatinya, Asuma sangat kagum pada ketajaman insting Lily. Setelah percakapan manis itu usai, Lily pergi, meninggalkan Asuma sendiri di dalam ruangan analisis. Ia meletakkan tangannya di atas komputer ajaib, lalu memerintahkan sistem untuk membedah rahasia sihir kuno dan modern. Dengan tekad kuat, ia yakin mesin ini bisa membantunya menciptakan sihir hibrida baru yang orisinal. Asuma tersenyum lebar, tak sabar menunggu esok hari. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dari bayangan, memanggil nama Asuma dengan suara berat. Jantung Asuma berdesir kaget. Ia sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Pemuda misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Ishizuya Katakura, salah satu pilar dari kelompok S4. Alis Asuma berkerut bingung mendengar julukan itu. Sambil menyeringai, Ishizuya menjelaskan bahwa itu berarti 4 orang terkuat. Singkatnya, mereka adalah monster-monster elit penguasa akademi ini. Dan Ishizuya berdiri bangga sebagai salah satu anggotanya. Ishizuya mengaku telah mendengar rumor bagaimana Asuma menghancurkan Kurio, yang juga anggota elit mereka. Namun yang paling mengejutkannya adalah fakta bahwa Asuma hanyalah penyihir tanpa warna. Meski begitu, Ishizuya tersenyum misterius. Ia mengaku sama sekali tidak marah atas kekalahan Kurio, karena ia sendiri membenci kelakuan buruk rekan satu timnya itu. Karena itulah, Ishizuya dengan hangat mengajak Asuma untuk menjadi teman baiknya. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat ia mengulurkan tangan. Asuma terdiam sejenak, lalu menyambut jabatan tangan itu dengan mantap. Di balik jabatan tangan itu, Asuma merasakan aliran sihir pelacak yang halus merayap di tubuhnya. Alih-alih marah, ia malah takjub. Ishizuya mampu merapal sihir modern secara alami tanpa bantuan tongkat pintar. Lebih dari itu, aura kawan lamanya, sang penyihir angin legendaris, mengalir deras dalam darah pemuda ini. Usai berjabat tangan, Ishizuya berbalik pergi. Asuma hanya tersenyum cerah, diam-diam menerima tantangan tersembunyi tersebut. Keesokan harinya, petualangan baru pun dimulai. Asuma melangkah ke ruang fakultas untuk memesan ruang analisis. Ia mendapat jadwal 1 jam penuh, dari jam 3 hingga 4 sore. Rasa penasaran membuatnya tak fokus di kelas. Begitu bel pulang berbunyi,
ia langsung melesat menuju ruang magis tersebut. Pikirannya tenggelam dalam panel agung, sebuah formasi sihir kuno nan megah yang sering ia gunakan di masa jayanya. Sebuah proses luar biasa di mana-mana alam ditarik dan dipadatkan dalam inti energi sang penyihir. Begitu wujud mantra suci telah ditentukan, energi itu mengalir deras ke bingkai eksekusi. Lingkaran sihir pun menyempurnakan aliran tak stabil itu menjadi pola berkekuatan absolut. Singkatnya, keindahan dan presisi sebuah lingkaran sihir adalah cerminan langsung dari kehebatan jiwa sang perapal. Aliran mana berdansa dalam pola sang penyihir, dan saat dilepaskan, keajaiban pun meledak menjadi nyata. Namun, sihir kuno hanya menunduk pada mereka yang terpilih. Tanpa bakat bawaan, energi alam mustahil dikendalikan oleh tubuh biasa. Akan tetapi, era modern membawa revolusi. Tongkat pintar kini menggantikan peran organ inti, menciptakan sirkuit mana buatan yang sungguh praktis. Alat canggih ini menyuntikkan energi secara otomatis, membentuk lingkaran sihir instan untuk membangkitkan sebuah mantra dengan mudah. Sederhananya, umat manusia berhasil menciptakan metode yang jauh lebih universal, memungkinkan siapa saja merapal sihir tanpa harus dibatasi oleh bakat yang dianugerahkan sejak lahir. Sayangnya, kemudahan ini memakan korban. Kekuatan sihir modern jauh merosot jika disandingkan dengan daya hancur sihir kuno. Tanpa tongkat itu, mereka hanyalah manusia biasa. Fakta ini memicu semangat Asuma. Menciptakan sihir hibrida antara teknologi kuno dan modern adalah tujuan utamanya. Namun, demi mewujudkan impian agung itu, ia harus menaklukkan sihir modern hingga ke puncaknya. Ia pun memanfaatkan komputer kuantum untuk merangkai teori dasar sihir hibridanya. Jari jemarinya menari memasukkan data berharga, dan setelah selesai, ia bersantai sejenak menunggu hasil kalkulasi. Namun tiba-tiba, ruang di sekitarnya terdistorsi dan ia terhempas jatuh ke dalam dimensi misterius. Insting bertarungnya langsung menyala. Seseorang dengan keahlian sihir modern tingkat tinggi sedang menyergapnya. Masalahnya, sang musuh bersembunyi di balik bayangan. Dalam sekejap, sebuah nama melintas di benaknya. Satu-satunya sosok yang mampu mengecoh radarnya. Asuma tak menyangka, pemuda yang baru saja menawarkan ikatan pertemanan itu kini bergerak begitu cepat melawannya. Karena Ishizuya dengan berani memancing pertarungan ini, Asuma tersenyum penuh makna. Bersiap mengajarkan pelajaran berharga tentang perbedaan kekuatan sejati. Teleportasi ke langit adalah hal mustahil. Asuma langsung sadar. Ini hanyalah ilusi magis yang dirancang untuk memanipulasi kesadarannya. Trik usang yang persis sama dengan masa lalu. Asuma sedikit terkejut melihat gaya bertarung rekannya itu belum pudar. Rasa penasaran membuatnya membiarkan tubuhnya terjun bebas. Namun seketika, sekawanan monster sihir buatan muncul menutupi langit. Asuma segera merapal perisai cahayanya. Jika ia tak segera menemukan lokasi Ishizuya, ia hanya akan menjadi sansak hidup di dimensi ini. Otaknya berputar cepat merancang strategi. Ia lalu melepaskan sihir pelambat waktu untuk menahan laju jatuhnya. Sungguh di luar dugaan, ia kini melayang tepat di atas ladang ranjau magis yang menyala terang. Ishizuya sungguh cerdik. Ia telah memasang jebakan dimensi yang akan bereaksi liar terhadap setiap mantra yang digunakan Asuma. Tak ada jalan lain. Asuma harus menghancurkan ranjau-ranjau itu sebelum memicu ledakan berantai yang dahsyat. Di saat ia mengira situasi telah aman, ruang bergeser hampa, paru-parunya meronta mencari udara di tengah dimensi yang menyesakkan ini. Belum sempat ia mengatur napas, serangkaian ledakan cahaya mengguncang seluruh penjuru ruang hampa tersebut. Kilatan tekad membara di mata Asuma. Cukup sudah! Permainan tebak-tebakan ini, kesadarannya mulai memudar akibat kehabisan oksigen. Ia harus bertindak sekarang. Sayangnya, sangkar dimensi ini dianyam begitu rumit bagaikan sebuah mahakarya seni agung. Namun, karena Asuma sangat paham jalan pikiran sang junior, Asuma sangat yakin cowok misterius itu bersembunyi sambil mengawasi untuk menyaksikan kehancurannya. Ini berarti seluruh dimensi jebakan ini sama sekali tidak bergerak dengan sendirinya. Jadi, Ishizuya pasti berada di dekatnya, mengawasi lewat celah rahasia. Asuma menyimpulkan jalan keluarnya adalah menemukan celah tersebut, lalu memusatkan seluruh auranya dalam mode fokus 100%. Ishizuya melihat ketenangan ini dan mengira Asuma akhirnya menyerah kalah. Namun di saat bersamaan, cowok itu sama sekali enggan mundur. Tiba-tiba, sebuah ledakan luar biasa mengguncang dimensi tersebut. Ini terjadi karena Asuma menyalurkan seluruh energi mana miliknya ke dalam lingkaran sihir utama, lalu melepaskannya dalam satu hentakan dahsyat. Ishizuya benar-benar syok saat melihat kejadian mengejutkan itu.
Namun Asuma tidak menahan diri sedikit pun. Ia terus memperluas lingkaran sihir raksasanya yang menakjubkan. Melalui cara jenius ini, ia berencana membongkar anomali dimensi tersebut sekaligus melacak titik persembunyian Ishizuya. Setelah beberapa saat memancarkan energinya, ia akhirnya menemukan lokasi Ishizuya dan tanpa ragu langsung menghancurkan dimensi itu. Asuma mematahkan sihir ilusi lawannya, lalu kembali berdiri dengan gagah di dalam ruang sihir semula. Dengan begini, terbukti jelas bahwa Ishizuya diam-diam menggunakan sihir ilusi pengubah persepsi. Asuma pun melangkah keluar ruangan untuk mencari titik tempat Ishizuya sedang duduk santai. Dengan langkah tenang, Asuma menghampirinya, lalu bertanya tajam, mengapa cowok itu berniat buruk untuk mencelakainya. Padahal sebelumnya dia sendiri yang bilang sangat ingin berteman akrab dengannya. Ishizuya langsung melompat girang dengan penuh antusias. Seraya berseru bahwa sosok Asuma sungguh luar biasa, persis seperti ekspektasinya. Ishizuya terus mengoceh takjub tentang betapa mudahnya Asuma menghancurkan sihir ilusi tangguhnya, serta merapal sihir melayang dengan sangat sempurna tanpa perlu mengucapkan mantra. Dengan mata berbinar, Ishizuya memuji Asuma sebagai sosok yang sungguh luar biasa karena mampu melakukannya. Ishizuya terus menari lincah sambil membandingkan teknik sihir Asuma dengan mahakarya seni paling indah. Ia menyebut Asuma sangat menakjubkan dan mengaku sangat penasaran ingin mengulik misteri sirkuit sihirnya. Tiba-tiba, wajah Ishizuya berubah drastis. Ia memberitahu Asuma bahwa kesukaan terbesarnya adalah melihat sesuatu yang sangat indah perlahan hancur lebur. Sebelum Asuma sempat bereaksi, ia sadar Ishizuya telah bergerak satu langkah lebih cepat darinya. Kini Asuma kembali terperangkap ke dalam mantra ilusi liciknya yang lain. Ishizuya lalu mengaktifkan mantra sihirnya. Hujan meteor. Ratusan material konstruksi dari bawah melayang tinggi ke udara, lalu mulai menghujam deras ke arah Asuma dalam upaya untuk menyingkirkannya dengan cepat. Meski dihujani berbagai bongkahan material tajam yang berbahaya, Asuma tetap berdiri tangguh dan mempertahankan ketenangannya. Tepat sebelum hujan material tajam itu menghantamnya, ia bergerak cepat menciptakan perisai kokoh untuk menangkis semuanya. Namun, Ishizuya justru tertawa mengejeknya, berseru dengan sombong bahwa ia ingin melihat seberapa lama Asuma mampu bertahan menghadapi serangan beruntun ini. Ishizuya terus melemparkan berbagai bongkahan material ke arah Asuma, memaksanya bergerak lincah untuk terus menghindar. Tanpa ragu, Asuma menyadari bahwa lawannya sengaja berusaha menyudutkan posisinya. Dalam sekejap mata, Asuma sudah terjebak di tengah kepungan material bangunan berbahaya yang terarah tajam untuk mengakhiri perlawanannya dari arena pertarungan itu. Asuma bertahan dengan gigih, tetapi Ishizuya terus mencemoohnya. Ia mengejek bahwa Asuma yang malang pasti sudah mencapai batas kekuatan maksimalnya sekarang. Ishizuya kemudian meningkatkan tensi pertarungan dengan menarik sebuah pesawat terbang raksasa ke lokasi Asuma. Ishizuya melayang angkuh di udara sambil mengklaim dengan lantang bahwa ini adalah dunia miliknya. Dengan senyum misterius, ia menantang Asuma karena merasa sangat penasaran melihat bagaimana cara pahlawan kita memblokir serangan terbarunya ini. Asuma dengan tenang mengangkat satu tangannya ke udara, namun di saat yang sama, ia memusatkan fokus ketajamannya pada seluruh lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Ishizuya merencanakan serangan kejutan dengan sebuah jarum sihir. Tepat saat ia melemparkan jarum itu ke arah Asuma, ia sengaja membatalkan mantra yang menahan pesawat raksasa tersebut. Hal ini membuat suasana tegang. Lalu ia menyaksikan pesawat raksasa itu meluncur jatuh dengan sangat cepat. Namun, ternyata jatuhnya pesawat itu hanyalah ilusi pengecoh belaka. Serangan utama yang sesungguhnya adalah jarum kecil tersebut. Beruntung, Asuma yang cerdas berhasil membaca taktik ini dan menangkap jarum itu dengan sangat mudah. Asuma balik mengejeknya, menyatakan dengan bangga bahwa ia telah membaca habis semua skema licik cowok itu. Asuma menjelaskan dengan santai bahwa mantra manipulasi angin untuk menjatuhkan puing-puing itu tidak lebih dari sekadar umpan murahan. Ishizuya memang menjatuhkan benda asli seperti tiang dan plat baja, tetapi kemudian menyusulnya dengan ilusi pesawat terbang raksasa hanya untuk mengalihkan fokus penglihatannya. Saat Asuma lengah, barulah ia meluncurkan jarum sihir yang diperkuat dengan mantra pengacau. Kesadaran. Kesadaran. Itulah jurus rahasia Ishizuya yang sesungguhnya. Asuma tersenyum tipis karena bahkan serangan epik hujan meteor yang dibanggakan Ishizuya ternyata hanyalah sebuah gertakan. Asuma memuji kerja keras Ishizuya. Namun ia langsung memperingatkan bahwa segala trik yang dilakukannya sama sekali tidak berguna.
untuk menembus benteng pertahanannya. Ishizuya membantah keras kemungkinan ini. Ia berteriak, mustahil Asuma bisa menembus sihirnya, karena tak ada satupun penyihir hidup yang mampu merasakan aliran energinya saat ia mengaktifkan mantranya. Ishizuya ngotot bahwa hal menakjubkan ini hanya mungkin terjadi jika lawannya adalah sosok penyihir agung legendaris dari 3000 tahun yang lalu. Saat itulah, Asuma membalas santai bahwa karena teknik sihirnya sungguh luar biasa, ia akan mengakhiri pertarungan seru ini dengan keanggunan. Ia melesat ke arah Ishizuya dengan kecepatan kilat yang tak sempat diantisipasi. Lalu Asuma berbisik bahwa Ishizuya telah menguras terlalu banyak sihir di hadapannya, sehingga memberinya kesempatan emas untuk menganalisis seluruh polanya. Asuma meletakkan tangannya di dada Ishizuya, lalu melepaskan sebuah lingkaran sihir yang mengirimkan getaran energi penakluk ke seluruh tubuhnya. Efek sihir itu pun bekerja drastis, membuat Ishizuya berteriak kaget sebelum akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Asuma berdiri gagah di hadapannya, dengan senyuman kemenangan terukir di wajahnya. Pertarungan sengit itu akhirnya berhasil dimenangkannya. Selama Ishizuya terlelap dalam pingsannya, ia tersesat dalam memori mimpi tentang sosok leluhurnya dari masa 3000 tahun yang lalu. Di masa itu leluhurnya sangat akrab dengan Asuma, bahkan memuja sosoknya bagaikan sebuah karya seni yang sempurna. Meski begitu dekat dengan Asuma, Ishizuya justru tak punya hubungan baik dengan anggota tim lainnya, karena ia selalu menutup diri dan menghindari mereka. Kuryo selalu mengira Ishizuya itu sangat pemalu, namun rekan mereka merasa Ishizuya hanya tidak menyukainya. Ternyata, pemuda ini menjauhi mereka yang tidak bisa menghargai nilai keindahan seni. Ishizuya memang enggan bergaul dengan orang biasa. Namun, tepat ketika hubungannya dengan Asuma mulai membaik dan terasa begitu hangat, sebuah kabar mengejutkan datang. Sang raja baru saja mengeluarkan titah resmi yang menyatakan bahwa Asuma adalah seorang pengkhianat kerajaan. Hati Ishizuya menolak percaya. Baginya, mustahil sosok sehebat Asuma akan berpaling dan mengkhianati mereka begitu saja. Rekannya menegaskan kebenaran itu. Ingatlah, sang raja memiliki kekuatan melihat masa depan yang tidak pernah keliru sama sekali. Hati Ishizuya pun hancur berkeping-keping. Asuma adalah mahakarya seni baginya. Mengapa pemuda itu rela membuang segalanya demi mengkhianati kerajaan? Ishizuya masih dipenuhi tanda tanya besar, hingga ia tersadar di ruang perawatan. Karena tak mengalaminya sendiri, ia yakin bayangan masa lalu tadi hanyalah sebuah mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Saat ia mencoba menenangkan diri, Asuma tiba-tiba muncul dengan senyum hangat, menyodorkan segelas air minum. Ini minuman elektrolit manis, ucapnya ramah. Asuma menyarankan agar Ishizuya segera memulihkan cairan tubuhnya yang hilang, karena ia berkeringat sangat banyak. Ishizuya terbelalak tak percaya. Ia langsung bertanya, mengapa Asuma malah repot-repot menyelamatkannya. Asuma tersenyum tipis. Menerima serangan sihirnya secara langsung tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi tubuh Ishizuya. Syukurlah, sirkuit sihir di dalam tubuh Ishizuya masih sangat stabil. Sepertinya tidak ada luka permanen yang perlu dikhawatirkan lagi. Tiba-tiba, mata Ishizuya tertuju pada handuk di tangan Asuma. Astaga! Pemuda hebat ini ternyata merawatnya dengan penuh perhatian saat ia pingsan. Dengan senyuman cerahnya yang memukau, Asuma mengaku enggan kehilangan sosok penyihir berbakat seperti Ishizuya. Sungguh kata-kata yang menyentuh hati. Dengan nada suara yang lembut, Ishizuya mengucapkan terima kasih terdalam. Ia juga menegaskan bahwa anggota kelompok S4 tidaklah seburuk Kuryo. Kekuatan sihir Kuryo memang luar biasa dahsyat. Namun, Ishizuya menolak keras jalan pikiran dan juga sikap arogan temannya itu. Ishizuya lalu tersipu malu, mengaku hanya penasaran melihat seberapa hebat kekuatan Asuma yang mampu menumbangkan Kuryo dengan sangat mudah. Dengan penuh hormat, Ishizuya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia meminta maaf atas semua perbuatan buruk yang telah Kuryo lakukan. Asuma tersenyum lebar. Ia tahu, Ishizuya adalah anak yang baik hati. Jadi, Asuma memutuskan untuk melupakan insiden penyerangan tiba-tiba tersebut. Namun, sebagai gantinya, Asuma menawarkan sebuah kesepakatan rahasia yang sangat menarik. Ishizuya sangat penasaran. Asuma ternyata memintanya keluar dari S4, lalu bergabung untuk membangun faksi baru yang legendaris di akademi. Asuma berani mengambil risiko besar merekrutnya. Terlebih lagi, ingatannya dari 3000 tahun lalu masih belum pulih sepenuhnya. Sang tokoh utama kita sadar betul, ia butuh rekan-rekan setia untuk mencapai puncak kejayaan di era modern yang penuh misteri ini. Asuma menatap tajam, menaruh harapan besar agar Ishizuya mau melangkah bersamanya menuju masa depan gemilang yang telah ia impikan. Ishizuya sungguh terharu dan merasa sangat terhormat. Tanpa ragu, ia melompat dari ranjang
berlutut tegap, dan bersumpah setia mengikuti langkah sang pemimpin. Asuma sedikit terkejut melihat aksi dramatis ini. Pemandangan ini sama persis dengan sikap Ishuya dari masa 3000 tahun silam. Momen epik itu terpotong saat Asuma menyapa perawat yang diam-diam mengintip malu dari balik celah pintu. Sang perawat keluar dengan wajah memerah, salah tingkah. Urusannya dengan Ishuya selesai, kini Asuma bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum beranjak pergi, ia menyerahkan sebuah grafik analisis sirkuit sihir milik Ishuya kepada sang perawat. Gunakan ini sebagai referensi, ucap Asuma. Begitu menatap isi grafik tersebut, sang perawat merasa akal sehatnya seakan terbang melayang. Rincian datanya luar biasa gila dan jenius. Ia menjerit memanggil Asuma, memohon agar pemuda ajaib itu mau bergabung menjadi murid spesial di institut risetnya. Asuma hanya menoleh pelan, tersenyum tampan, lalu menolak tawaran emas itu dengan sangat santai. Ia mengaku sudah terlalu mencintai akademinya. Asuma lalu bergegas menuju ruang analisis sihir, siap melanjutkan riset rahasianya yang sempat tertunda tadi. Setelah komputer canggih itu selesai memproses semua ide briliannya, muncullah kesimpulan menakjubkan. Teorinya sangat direkomendasikan untuk tampil di konferensi akademik sebagai sebuah sistem sihir yang benar-benar baru. Firasat Asuma terbukti sempurna. Ia menghela napas lega. Inilah fondasi kokoh untuk sihir hibrida yang menyatukan kekuatan kuno dan era modern. Langkah jenius berikutnya adalah menyesuaikan setiap formula sihir agar berfungsi maksimal untuk tujuan yang sangat spesifik. Kemudian, ia akan menyatukannya dengan sirkuit sihir dan menguji tingkat kecocokannya terhadap berbagai elemen alam. Karena tugasnya masih sangat menggunung, ruang analisis ini resmi menjadi markas keduanya. Asuma bertekad melampaui semua sihir kuno demi menciptakan keajaiban baru yang paling revolusioner. Keesokan harinya, di tengah suasana kelas yang tegang, sang guru memanggil Asuma. Ada rumor licik bahwa ia curang karena nilainya melonjak drastis. Sang guru pun menantangnya menyelesaikan soal sulit di papan tulis. Sang guru terus memprovokasinya. Namun dengan gaya yang super keren, Asuma maju ke depan, siap membuktikan bahwa dirinya bukanlah siswa buangan. Asuma mengambil kapur dan mulai memecahkan persamaan rumit itu dengan sangat sempurna. Membuat guru dan seluruh murid di kelas itu benar-benar tercengang tanpa kata. Pemuda hebat itu bahkan menjelaskan sejarah asal-usul persamaannya beserta fungsi utamanya dengan sangat menawan. Ternyata, rumus ajaib inilah yang menjadi awal mula dari penemuan tongkat pintar yang legendaris. Mendengar penjelasan brilian itu, sang guru sungguh terpukau. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kecerdasan Asuma yang luar biasa dan menyuruhnya kembali ke tempat duduknya dengan senyuman. Sang guru masih terdiam tak percaya. Karena Asuma baru saja menaklukkan soal tingkat universitas dengan sangat mudah. Saat dia kembali duduk, pandangan Lily sama sekali tidak bisa lepas dari pesona cowok keren itu. Saat jam makan siang, hampir seluruh teman sekelas mengerumuni Lily, memohon padanya untuk membujuk Asuma agar mau berteman akrab dengan mereka semua. Sadar bahwa mereka tidak akan berhenti mengganggunya. Gadis ceria itu akhirnya setuju untuk mengobrol dengan Asuma. Lily lalu bertanya, apakah Asuma punya waktu luang sepulang sekolah, agar mereka bisa pergi ke kafe di Abisu bersama teman-teman sekelas yang lain. Pada awalnya Asuma menolak ajakan itu, tapi saat menyadari Lily akan merasa malu, dia langsung mengubah keputusannya dengan cepat. Seluruh kelas langsung bersorak kegirangan mendengar jawabannya, dan menganggap momen indah itu sebagai hari paling membahagiakan bagi mereka. Sementara itu, ada gadis misterius yang terus mengawasi Asuma dengan niat jahat. Tidak lama kemudian, pemuda menawan itu dan teman-temannya pun tiba di kafe dengan gembira. Namun, Asuma tidak bisa bersantai sedikit pun karena teman-temannya sangat antusias menanyakan segala hal tentang kehidupannya yang menarik. Lily mulai lelah mendengar pertanyaan mereka yang bertubi-tubi, lalu dia berteriak manja, menyuruh mereka untuk bertanya satu persatu. Asuma kemudian mulai menjawab setiap pertanyaan mereka dengan santai, mulai dari makanan favoritnya hingga keseruannya menjadi seorang pengangguran bebas. Bahkan, saat dia melewatkan satu pertanyaan, mereka segera mengingatkannya. Pemuda itu lalu dengan jujur mengungkapkan bahwa orang terdekatnya saat ini adalah Lily. Tepat saat dia mengatakan hal manis itu, wajah Lily memerah hingga hampir pingsan. Tapi dia berusaha bersikap tenang agar suasananya tetap terkendali. Namun, gadis manis itu tanpa sadar melampiaskan gejolak emosinya pada gelas di tangannya. Meremasnya terlalu kuat hingga menumpahkan seluruh isinya. Asuma dengan sigap menenangkannya soal minuman yang tumpah itu, yang justru membuat hati Lily semakin berdebar tak karuan. Lily lalu memberitahu Asuma
bahwa anak-anak sangat penasaran padanya. Karena tidak ada dari mereka yang mengambil kelas elit sama sekali. Rupanya, arti dari kata pengangguran bagi mereka bukan berarti tidak berpendidikan atau tanpa pekerjaan. Namun, mereka semua sangat yakin bahwa itu tidak berlaku untuk Asuma. Buktinya, mereka menganggapnya sebagai sosok yang sangat luar biasa, terampil, cerdas, dan menakjubkan. Asuma tersenyum lembut mendengar pujian itu, dan dia memberitahu mereka bahwa tebakan itu mungkin saja benar. Lily benar-benar takjub melihat betapa santainya Asuma menanggapi semua ucapan mereka sejak tadi. Saat mereka mulai melangkah keluar dari kafe, mereka memastikan untuk saling bertukar nomor dengan Asuma, yang langsung memicu sorak kegembiraan baru di antara mereka semua. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi Asuma dan diam-diam mengirimkan lokasi keberadaannya kepada bos misteriusnya. Ketajaman insting Asuma langsung menyadari kehadiran penguntit itu dan dia memperingatkan Lily untuk waspada. Tiba-tiba, sekelompok siswa elit muncul dan menghalangi jalan mereka. Asuma dengan tegas menanyakan tujuan mereka, tapi semuanya terdiam membisu hingga sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya. Para siswa elit itu serentak membuka jalan bagi sosok penting di dalam mobil tersebut. Saat pintunya terbuka, teman-teman Asuma langsung panik karena pria yang keluar adalah salah satu anggota S4 yang legendaris. Pria itu mendekati Asuma dan memperkenalkan dirinya sebagai Fukata, Chef, ketua persatuan klub akademi yang sangat disegani. Tanpa keraguan sedikit pun, Asuma langsung menyadari bahwa dia adalah Shion yang sama dari 3.000 tahun yang lalu. Shion kemudian berkata bahwa dia telah mendengar cerita hebat tentang bagaimana Asuma menyelamatkan Isuya karena kelompoknya pantang memiliki hutang budi. Dia dengan penuh percaya diri menantang Asuma untuk melakukan duel sihir. Lily terbelalak kaget mendengarnya. Sementara Asuma dengan santainya menoleh dan bertanya padanya apakah dia tahu apa sebenarnya duel sihir itu. Kepanikan melanda Lily saat menyadari bahwa Asuma benar-benar tidak tahu apa-apa. Lalu dia berbisik cemas untuk menjelaskan bahayanya duel tersebut. Karena Asuma terlalu lama berpikir, Shion melepaskan aura pertarungan yang sangat mengerikan untuk mengintimidasi lawannya. Asuma dengan tenang menganalisis tekanan aura tersebut dan menyadari bahwa niat bertarung itu sengaja diarahkan kepadanya dan seluruh teman sekelasnya. Asuma paham bahwa Shion tidak segan menyandera temannya demi memaksanya menerima tantangan itu. Karena hal ini juga terlihat seperti hiburan yang sangat menarik baginya. Asuma tersenyum mantap dan menerima duel tersebut. Tepat saat dia menyetujui duel menegangkan itu, Shion segera menyarungkan pedang pusakanya dan mengumumkan bahwa pertarungan epik mereka akan dilaksanakan besok pagi di arena pusat akademi. Asuma hanya tersenyum simpul tanpa rasa takut sedikit pun. Dia sudah sangat siap untuk menunjukkan kekuatan sejatinya yang jauh lebih hebat. Malam harinya, Asuma tiba-tiba masuk ke dalam mimpi yang sangat jernih, dan dari alam mimpi itu, dia berhasil menyelami kedalaman pikiran bawah sadarnya yang tersembunyi. Asuma menganggap ini sebagai peluang emas untuk menggali rahasia dari pemilik asli tubuh tersebut. Dia teringat saat proses reinkarnasinya. Ternyata masih ada sisa energi mana kecil yang tertinggal dengan damai di dalam sirkuit sihir tubuhnya. Karena energi itu belum tersentuh, dia sangat yakin bisa membaca isi pikiran pemilik aslinya jika dia menelusurinya lebih dalam. Dia juga sangat percaya akan menemukan jejak ingatan Asuma di masa lalu yang tersembunyi di sana. Untuk mewujudkan hal ini, ia menyadari bahwa dirinya butuh sihir khusus untuk menarik jiwanya keluar. Namun ia ingat betul sihir kuno semacam itu belum pernah ada. Sebagai sosok genius sejati, ia pun dengan percaya diri memutuskan untuk menciptakan sihirnya sendiri. Ia langsung bergerak cepat dan mulai merangkai setiap elemen energi yang diperlukan agar rencananya berhasil. Dan luar biasanya, ia sungguh mewujudkannya. Sebuah senyuman bangga terukir karena ia benar-benar menciptakan sihir baru di dalam ruang pikiran. Asuma sangat yakin bahwa ia akan menjadi satu-satunya sosok dalam sejarah yang mampu melakukan hal luar biasa ini. Sesuai dugaan, Asuma berhasil melakukannya dengan sempurna dan menarik keluar kesadaran tubuh tersebut. Asuma muda terkejut bukan main saat melihat sosok yang sangat mirip dengannya berdiri tepat di depan mata. Lalu dengan panik, ia menuntut penjelasan tentang keberadaannya. Namun tiba-tiba, kepalanya terasa berdenyut hebat hingga ia pun jatuh berlutut menahan rasa sakit. Asuma segera menyadari bahwa proses sinkronisasi ingatan yang mengikat Asuma muda dengan tubuhnya telah dimulai. Semua ingatan masa lalu membanjiri pikirannya. Dan Asuma menyadari bahwa anak itu pernah menyerah pada nasibnya di dalam kamar.
yang membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah kejadian kelam itu, ia pun dilarikan ke rumah sakit dan jatuh ke dalam kondisi koma panjang yang seakan tiada akhir. Ia bertanya kepada Asuma, apakah semua kilasan bayangan yang baru saja dilihatnya itu nyata? Dan Asuma pun mengangguk. Asuma menjelaskan bahwa ia sedang meminjam tubuhnya dan meminta maaf dengan tulus. Namun di luar dugaan, pemuda ceria itu sama sekali tidak keberatan, karena tanpa kehadirannya, ia pasti masih tertidur panjang. Asuma muda kemudian melempar tanya, mengapa sesosok jiwa perkasa dari 3000 tahun lalu bisa bereinkarnasi ke dalam tubuhnya? Asuma perlahan menjelaskan segalanya. Dan mendengar kebenaran itu membuat pikiran Asuma muda hampir meledak. Karena takjub, Asuma juga menceritakan kisah bagaimana Kurio dan sang guru dulu sering menindasnya. Namun tenang saja, Asuma telah berhasil menaklukkan mereka semua dan juga mengalahkan berbagai lawan tangguh lainnya. Asuma dengan tegas mengungkapkan bahwa ia melakukan semua perjuangan ini murni demi melindungi tubuh mereka berdua. Asuma muda seketika heboh saat menyadari bahwa sosoknya pasti sudah menjadi selebriti mendadak di akademi. Namun, ia tersenyum santai dan merasa hal ini bukan lagi masalah besar. Karena eksistensinya memang sudah pudar. Asuma muda kemudian berseru bahwa ia akhirnya mengingat dengan jelas bagaimana semua takdir ini bermula. Saat ia sedang terlelap panjang, sebuah hujan meteor kosmis melintas sangat dekat. Dan semua meteor itu tersedot ke dalam lubang hitam raksasa. Namun ajaibnya, tepat di dalam pusaran lubang hitam itu, terdapat secercah cahaya terang yang langsung memikat pandangannya. Ia bercerita bahwa cahaya itu berkedip lemah seakan sedang berjuang keras. Dan ia pun memutuskan untuk menggantikan posisinya. Asuma muda melompat tanpa ragu ke dalam cahaya itu dan terus melayang jatuh. Ia menyadari sebuah ironi, dirinya adalah sosok yang ingin menyerah, namun tetap bertahan. Sementara Asuma yang lama adalah pejuang yang ingin bertahan, namun takdir berkata lain. Dengan senyum hangat, Asuma muda berkata bahwa semua misteri ini mungkin memang jalan takdir yang seharusnya terjadi. Namun, Asuma dengan tegas tidak setuju. Ia menyatakan bahwa mereka adalah dua jiwa yang berbagi satu wadah. Dan tak satu pun dari mereka bisa melangkah sendirian. Dengan pancaran mata penuh keyakinan, Asuma memberitahu Asuma muda bahwa kini mereka sedang mengukir kisah legendaris bersama. Dan ia berjanji akan mewujudkan semua impiannya. Asuma muda tersenyum haru, hingga air mata menetes hangat di pipinya mendengar janji manis tersebut. Ia dan Asuma saling berjabat tangan erat, menyiratkan rasa terima kasih yang teramat dalam. Asuma muda dengan tulus mengungkapkan bahwa hatinya sudah sangat lega karena jiwa tangguh itu benar-benar berusaha membantunya meraih harapan terbesarnya. Dengan ceria Asuma muda bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa ia bantu saat ini? Dan Asuma pun langsung curhat tentang pengalaman membingungkannya. Saat berada di kafe, ia bercerita bahwa Lily tadi meneriakkan semacam mantra sihir aneh yang terdengar seperti semua pesanan diubah menjadi mocha putih. Tentu saja, hal ini membuat Asuma yang kuno itu sangat kebingungan. Lalu ia memohon agar Asuma muda mau menerjemahkan bahasa gaul tersebut. Asuma muda tertawa terbahak-bahak mendengar kekonyolan itu, dan dengan senang hati ia bersedia membantu. Namun tiba-tiba saja, wujud cahayanya mulai memudar perlahan, menandakan bahwa waktu kebersamaan mereka telah habis. Asuma muda kembali mengukir senyum dan berterima kasih karena telah membangkitkan kesadarannya. Sebelum menghilang seutuhnya ke dalam cahaya, ia berbisik manis bahwa ia akan terus mengintip perjalanan kisah luar biasa mereka dari kejauhan. Saat Asuma kembali membuka mata, ia sangat sadar bahwa Asuma muda kini hanyalah sebuah sisa memori. Namun tekad di dadanya semakin membara untuk mewujudkan seluruh impian pemuda itu. Sementara itu, di kediaman elit milik Xian, sosoknya terlihat sedang duduk bersemedi di hadapan sebuah kristal raksasa yang dikenal sebagai Vertsite Nitride Oracle. Batu mistis ini hanya bisa ditambang dari pegunungan suci milik keluarga Fukata selama turun-temurun. Singkatnya, ini adalah logam paling tak tertembus di seluruh planet. Dan tepat setelah Xian selesai memusatkan energinya, dalam satu tebasan kilat, ia menghancurkan logam super keras itu menjadi serpihan debu. Tepat pada momen epik itu, gadis misterius yang sebelumnya diam-diam mengawasi Asuma tiba-tiba muncul di arena pelatihan milik Xian. Ternyata, gadis ini adalah salah satu dari anggota elit S4. Dan namanya adalah Mizuhara Muni. Muni bertepuk tangan kagum melihat betapa mematikannya tebasan pedang Xian. Karena berhasil membelah material abadi itu, seolah memotong mentega. Dengan tatapan tajam, Xian memberitahu Muni bahwa ia telah meneliti video yang dikirimkannya.
Dan ia merasa takjub melihat Isuya serta Kuryo bisa dikalahkan dengan cara serendah itu. Xian dengan tenang menyebutkan bahwa posisinya di jajaran S4 mungkin hanya sekadar formalitas. Namun di lubuk hatinya, ia sangat menghormati kekuatan Isuya dan Kuryo. Ia selalu menganggap mereka berdua sebagai wujud nyata dari Wibawa Academy. Dan karena alasan kehormatan inilah, ia sama sekali tak berniat memberikan ampun kepada siapapun yang berani merusak kebanggaan akademi. Muni mengangguk setuju dan memperingatkannya dengan senyum misterius. Bahwa jika ia meremehkan Asuma hanya karena statusnya yang rendahan, ia pasti akan bernasib tragis seperti Isuya dan Kuryo. Aura bergejolak saat Xian menghunuskan pedang kebanggaannya. Lalu di bawah saksi cahaya bulan yang bersinar terang, ia bersumpah akan menghancurkan Asuma. Dia dengan dingin berkata tak peduli apa yang terjadi pada Asuma. Karena Wibawa Academy jauh lebih penting daripada nasib seseorang. Mone kegirangan mendengar hal itu. Lalu dengan antusias mendesak Xian untuk menghancurkan wajah tampan Asuma. Mone kemudian bertanya dengan penuh teka-teki. Apakah Xian akan mengeluarkan senjata rahasianya saat berduel nanti? Namun, Xian menolaknya. Xian yakin pertarungan ini tak sepadan untuk hal itu. Dia merasa kemampuan dasar yang dikuasainya sudah lebih dari cukup. Dan begitu saja, hari duel yang dinanti tiba. Asuma tampak luar biasa bersemangat menghadapi semuanya. Bicara soal duel sihir ini, ia adalah pertarungan resmi antar murid yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan sihir yang menakjubkan. Rupanya, peringkat para murid di akademi ditentukan oleh hasil duel sihir ini. Dan seperti biasa, urutannya bermula dari tingkat F hingga S. Murid tingkat atas menikmati berbagai hak istimewa luar biasa di akademi, membuatnya makin menggiurkan. Selama di ruang tunggu arena, itulah semua informasi penting yang Asuma pelajari dari Lily. Lily yakin Asuma pasti sudah pernah mendengarnya, mengingat hal itu adalah rahasia umum bagi semua murid di sana. Namun, Asuma dengan riang memberitahunya bahwa ini adalah kali pertama dia mendengarnya, dan berterima kasih tulus padanya. Lily terkejut mendengar ini, dan dia berasumsi bahwa Asuma mungkin masih menderita akibat efek kebingungan ingatannya belakangan ini. Karena alasan penuh haru inilah, Lily bertekad bulat untuk selalu mendukungnya. Tiba-tiba, dia baru sadar sedang berduaan di ruang tunggu Asuma. Pikirannya pun melayang dan mulai berfantasi liar seperti biasa. Butuh panggilan suara Asuma yang lembut untuk menyadarkannya. Dan menariknya, keluar dari zona fantasi berbunga-bunga yang menyelimuti pikirannya itu. Asuma lalu menunjukkan dua dasi, hitam dan putih. Bertanya mana yang lebih cocok. Lily menunjuk si hitam, dan Asuma tersenyum berterima kasih. Asuma dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apakah dia akan mendapat waktu ekstra di ruang analisis sihir jika peringkatnya meroket naik, dan Lily pun mengiyakannya. Lily nyaris tak percaya. Dari semua bahaya yang mengancam, Asuma hanya memikirkan soal ruang analisis sihir. Asuma kemudian bercerita pada Lily bahwa Xian dengan angkuh menyebutnya sebagai pembuat onar bagi sekolah. Lily membenarkan hal itu, lalu menunjukkan artikel berita penuh drama tentang perseteruannya dengan Zheng Shan. Xian sempat mendeklarasikan pada media ambisinya untuk memberi pelajaran pada Asuma yang dituduh mengacaukan akademi. Tapi lihatlah Asuma, membaca artikel panas itu tanpa gentar sedikit pun. Ketenangan ini membuat Lily terperangah. Dia tak habis pikir dengan keberanian Asuma, mengingat Xian adalah master ahli pedang sihir Jepang dan pewaris tambang logam langka untuk tongkat sihir pintar. Singkatnya, sumbangannya ke akademi bernilai miliaran. Sebuah alasan mutlak mengapa tak ada satupun orang di sana yang berani menentangnya. Lily memperingatkan Asuma bahwa meskipun dia benar, opini publik pasti akan dimanipulasi seolah-olah keadilan mutlak berpihak pada Xian. Asuma sejenak merenungkan semua tekanan berat ini. Lalu dengan senyuman ringan, dia mengabaikan segalanya. Dia malah bertanya pada Lily bagaimana penampilan dasinya. Lily yang terpesona oleh aura karismatik Asuma segera meyakinkan bahwa dasinya terlihat sangat keren. Dengan langkah penuh percaya diri, Asuma pun bangkit menuju arena duel. Lily sungguh terkesima melihat tak ada setitik pun ketakutan pada pemuda itu. Membiarkannya bertanya-tanya, apakah sedari tadi Asuma benar-benar mendengarkan semua yang dia ucapkan. Dalam perjalanannya menuju arena, ia berpapasan dengan Isuzuya. Lalu keduanya saling bertukar pandangan rahasia yang penuh makna tersembunyi. Sementara itu, Xian telah tiba di arena. Disambut sorak-sorai kaum elit yang mendesaknya untuk segera menaklukkan Asuma dan mengakhiri perlawanannya. Tak berselang lama, Asuma turut menampakkan dirinya. Xian dengan angkuh memujinya karena tak lari ketakutan. Dan Asuma tersenyum menanggapi pujian tersebut. Tiba-tiba, Xian melontarkan pertanyaan misterius tentang siapa Asuma sebenarnya.
Pertanyaan ini mengejutkan Asuma. Mengira Xian telah menembus rahasianya sebagai makhluk reinkarnasi. Xian menegaskan, ia menanggapi duel ini dengan serius. Karena kemenangan Asuma atas Kiryu dan Isuzuya terbukti bukanlah sebuah kebetulan belaka. Itulah sebabnya ia mempertanyakan identitas sejati Asuma, sambil melepaskan aura pertarungan dahsyat yang siap menyapu sekelilingnya. Luar biasanya, Asuma tak bergeming di tengah intimidasi mengerikan itu. Dan dengan santai menjawab bahwa dirinya hanyalah Asuma. Xian diam-diam terkesan karena Asuma tak gentar sedikit pun saat ditekan oleh aura pertarungannya. Lalu dia menegaskan bahwa dirinya tak berniat meremehkan kekuatan Asuma. Xian bersumpah akan menghadapinya dengan segenap kemampuan dan siap menundukkannya menggunakan seluruh kekuatan magis yang dia miliki. Asuma tersenyum lebar, merespons bahwa hal itulah yang sangat ia nantikan. Asuma pun meyakinkan bahwa dirinya juga tak akan menahan diri sedikit pun. Tepat saat wasit bersiap memulai pertarungan epik tersebut, Xian tiba-tiba mengangkat tangannya dan memintanya menunggu. Xian lalu memberitahu Asuma bahwa dia bersedia memberikan belas kasihan, karena itu adalah tradisi mulia dari keluarga terhormat Fukata. Xian berujar, jika Asuma menyerahkan surat pengunduran dirinya detik itu juga, dia akan melepaskannya dengan kekalahan mutlak tanpa perlu bertarung. Dengan begitu, Asuma akan pulang tanpa luka. Meski amat disayangkan para murid yang antusias berkumpul ini hanya akan pulang dengan tangan hampa, Xian menanyakan apa keputusan akhirnya. Namun Asuma justru menoleh dan menanyakan sesuatu pada wasit dengan santai. Asuma bertanya, bagaimana peringkatnya jika ia memenangkan duel ini? Wasit menjelaskan bahwa Xian adalah murid peringkat F, sedangkan Asuma saat ini duduk di peringkat F. Ini berarti takdir Asuma akan melonjak pesat ke peringkat A jika dia berhasil memenangkan duel legendaris ini. Mendengar itu, Asuma berbalik ke arah Xion dengan senyum misterius. Ia menawarkan kesepakatan manis, bersedia mundur dari duel asalkan peringkatnya naik dari peringkat F ke peringkat S. Asuma menambahkan dengan nada ceria bahwa cara ini akan menyelamatkan Xion dari rasa sakit. Begitu kata-kata itu terucap, amarah Xion meledak dan menyelimuti seluruh arena. Dengan tatapan tajam, Xion berkata sudah sangat lama tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Seperti ini, mengingat betapa lancangnya sikap Asuma itu, Xion berjanji tidak akan memberi ampun, bahkan jika ia menangis memohon. Ia benar-benar siap menghancurkan kesombongan Asuma tanpa ragu sedikit pun. Asuma membalas dengan santai, menantangnya untuk maju sekuat tenaga. Dipenuhi emosi, Xion langsung meneriaki wasit agar segera memulai duel epik tersebut. Karena Xion adalah reinkarnasi bawahannya di masa lalu, Asuma sadar ia tidak boleh menahan diri jika tak ingin kalah. Asuma pun bersiap melepaskan kekuatan penuh sihir kuno miliknya sejak detik pertama. Lingkaran sihir Asuma tiba-tiba muncul bersinar, membuat seluruh ruangan terpukau karena wujud sihir semacam itu belum pernah mereka saksikan. Asuma meluncurkan ledakan sihir dahsyat, namun langsung tertangkis sebelum menyentuh Xion. Ternyata, Xion mengaktifkan pertahanan sihir elemen tanah otomatis yang luar biasa. Asuma sama sekali tak terkejut, karena gaya bertarung ini mengingatkan pada dirinya di masa lampau. Dengan percaya diri, Xion berseru bahwa sihir misterius milik Asuma takkan mempan terhadap pertahanan mutlaknya. Xion menggenggam pedangnya. Sesumbar akan mengakhiri duel ini dalam satu tebasan. Asuma cukup terpana melihat pedang itu, yang berfungsi ganda sebagai tongkat sihir sekaligus bila fisik mematikan. Asuma mengamati persiapan serangan Xion dengan cermat, lalu dengan cerdas membaca strategi balasan lawannya. Merasa kagum, Asuma memancarkan tekad untuk menghancurkan ruang pertahanan mutlak milik Xion yang konon tak tertembus. Bagi Xion, Asuma hanyalah anomali aneh yang muncul entah dari mana. Ia memandangnya sebagai pengganggu menyebalkan yang merusak harmoni akademi. Sebuah hal yang tak bisa ditoleransi. Xion sangat yakin, Asuma sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan mematikannya. Para siswa di tribun pun bersorak riuh, tak sabar menyaksikan jurus pamungkas epik dari Xion. Situasi Asuma semakin mendebarkan saat ia terjebak sihir pengekang agar tak bisa kabur. Mengetahui targetnya terkunci rapat, Xion langsung melancarkan pergerakan dramatisnya. Menatap dengan takjub, penasaran dengan rencana Asuma karena tebasan Xion konon sanggup membelah material terkeras di dunia ini sekalipun. Saat tebasan itu melesat cepat ke arahnya, Asuma malah melepas dasinya sambil tersenyum riang. Berseru bahwa waktu bermain sudah habis. Ia merapal sihir pengeras pada dasi itu, mengubahnya menjadi benda padat sekeras baja. Dengan elegan ia menangkis dan bahkan menghancurkan serangan Xion hingga berkeping-keping. Keajaiban ini sukses mengejutkan Xion dan seluruh penonton. Karena Asuma menahan teknik mengerikan itu hanya bermodalkan sehelai dasi. Xion segera memicu sihir pelenyap
untuk mematahkan mantra pembatas yang mengunci posisinya. Sendiri di sana. Setelah bebas, sosok Asuma menghilang dalam sekejap, memberikan sensasi merinding yang menjalar di punggung Shion. Sementara Asuma menyusun rencana serangan balasan epik, Shion mulai dilanda kepanikan hanya dengan membayangkan hal tersebut. Sadar musuhnya tak terlihat dimanapun, Shion segera memperkuat ruang mutlaknya sebagai langkah antisipasi serangan kejutan. Tiba-tiba Asuma muncul di belakangnya, namun tepat saat pukulannya akan mendarat, sistem pertahanan otomatis milik Shion kembali bereaksi. Sebuah tangan raksasa muncul dari bawah untuk menahan pukulan Asuma, memberi Shion jeda waktu emas untuk melontarkan tebasan mematikan. Namun dengan lincah, Asuma berhasil menghindari tebasan itu dan melempar senjatanya sebelum berlari. Mengejar Shion, Shion mengira Asuma sedang menggali liang kekalahannya sendiri. Namun, Asuma kembali membuatnya terbelalak dengan mempertahankan mantra pelenyapan partikel secara menakjubkan. Kekuatan ini melarutkan segala rintangan yang mencoba menghalangi jalan Asuma saat ia melesat. Mendekati, begitu jarak mereka dekat, ia menarik pedang lain dan mengayunkannya. Kuat! Kuat! Lily tersentak kaget, baru menyadari bahwa Asuma ternyata menyimpan dasi kedua sebagai senjata rahasia. Shion tampak kewalahan menahan kekuatan Asuma yang luar biasa. Tapi Asuma justru memujinya karena bisa bertahan dari serangan yang tadinya dirancang untuk mengakhiri duel. Shion pun harus mengakui bahwa Asuma adalah orang pertama yang berhasil menembus masuk ke wilayah kekuasaannya. Karena momen epik inilah, ia memutuskan untuk memamerkan teknik pedang rahasianya untuk pertama kali kepada dunia. Dalam sekejap, Shion melepaskan aura pedang sihirnya. Sang bulan purnama berkabut, yang memancarkan cahaya terang benderang. Asuma tak sempat menghindar, dan tebasan memukau Shion berhasil mendarat telak tepat di dadanya. Mun tersenyum puas, karena ini adalah jurus gabungan pedang sihir pengacau dan penembus pertahanan. Teknik luar biasa yang bahkan dirinya takkan sanggup hindari. Serangan itu menghantam dadanya dengan kuat, mengirimkan gelombang daya hancur tingkat atomik yang mengalir menembus tubuh Asuma. Asuma kehilangan keseimbangan dan tumbang ke tanah, membuat Lily menjerit histeris dalam kecemasan yang mendalam. Melihat lawannya tak berkutik, Shion mulai panik mengira Asuma hancur lebur akibat serangannya yang terlalu kuat. Ia buru-buru menyuruh wasit untuk segera memastikan kondisi Asuma saat itu juga. Shion bahkan sudah menyiapkan mental untuk menerima hukuman atas insiden fatal ini, dengan alasan bahwa semua itu murni ketidaksengajaan di arena. Namun tiba-tiba, Asuma bangkit berdiri dengan tatapan kosong, memancarkan aura misterius yang sukses, membuat semua orang merinding ketakutan. Shion terdiam kaku, penuh kebingungan. Tak habis pikir bagaimana Asuma bisa menahan teknik pedang rahasia pamungkas miliknya. Asuma tersenyum tipis dan mengakui kesalahannya. Selama ini dia pikir sudah serius, tapi tanpa sadar, dia meremehkan potensi pemuda itu. Namun sekarang, Asuma telah bangkit kembali. Aura sang legenda meledak, siap memberikan pertarungan yang sesungguhnya. Langkah tenang Asuma membuat Shion panik luar biasa. Sambil menyiapkan jurus pedang rahasianya, Asuma menyadari bahwa mana pemuda itu sangat luar biasa. Meski staminanya mulai terkuras, luka dari serangan Shion sebelumnya ternyata cukup fatal. Untuk menghindari hal yang tak terduga, Asuma memutuskan untuk mengakhiri pertarungan epik ini secepat kilat. Dengan tenang, Asuma menekan aliran mana di sirkuit sihirnya hingga batas maksimal. Tujuannya, menciptakan ledakan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Luar biasanya, meski ini percobaan pertamanya, dia berhasil dengan sempurna. Tubuhnya kini memancarkan cahaya terang benderang bagai bintang jatuh. Asuma sangat merasa bersyukur. Bertarung melawan petarung tangguh ini memaksanya untuk berinovasi dan bereksperimen sihir secara langsung di tengah medan pertempuran yang menegangkan. Di saat Asuma asyik tenggelam dalam pikirannya, Shion yang cerdik melihat ini sebagai celah emas untuk melancarkan serangan balasan. Shion bersiap melancarkan pukulan penentu. Namun dalam sekejap mata, Asuma sudah muncul tepat di belakang punggungnya. Shion terpaku kehabisan kata-kata. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa bergerak secepat kilat? Menyambar, pantang menyerah. Shion tersenyum percaya diri memanggil kartu asnya. Sesosok monster familiar tiba-tiba muncul dari bawah tanah, mencengkeram erat kaki Asuma. Tawa ceria Shion pecah menggema. Dia sangat yakin jebakannya sukses besar mengunci pergerakan sang legenda tanpa celah. Namun, senyumnya langsung memudar. Asuma membuat semua terkejut dengan menarik keluar familiar itu hanya menggunakan satu tangannya. Bagaikan melempar selembar kertas, Asuma menghempaskan monster itu jauh ke udara
dan menghancurkannya dengan sihir super epik, membuat seluruh ruangan ternganga. Dengan tenang, Asuma menatap Shion, memberitahu bahwa tameng pelindung otomatisnya telah lenyap seiring hancurnya familiar tersebut. Tubuh Shion gemetar hebat saat melihatnya. Asuma berjalan mendekat dan menyatakan pertarungan telah usai. Pemuda itu tak percaya harga dirinya sebagai pendekar nomor 1 runtuh. Tapi semangat masa mudanya menolak untuk menyerah. Shion berteriak melengking, mempertaruhkan segalanya untuk membangkitkan jurus pamungkas. Terakhirnya, 3000 tahun lalu, Asuma pernah tanpa sengaja memergoki Shion. Dia sedang menciptakan sihir baru untuk membangkitkan potensi tersembunyi. Shion dengan bangga menjelaskan bahwa sihir ini bisa meningkatkan kapasitas mana hingga 10 kali lipat. Asuma sangat terkesan mendengarnya. Tapi Shion memperingatkan adanya efek samping misterius. Pemuda itu menjelaskan bahwa sisi buas penggunanya akan bangkit mengambil alih. Karena ketidakstabilan ini, Shion merasa sihirnya masih butuh penyempurnaan lebih lanjut. Meski begitu, dia dengan antusias mengungkap telah menemukan manusia yang cocok untuk eksperimen luar biasa tersebut. Karena ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Asuma dengan penasaran bertanya, siapa kandidat terpilih itu? Saat Shion menyebutkan namanya, Asuma tersenyum mendukung. Dia menyuruhnya untuk terus melanjutkan riset, menaruh harapan penuh pada sihir baru yang menjanjikan itu. Kembali ke masa kini, Shion berhasil mengaktifkan sihir kuno tersebut, membiarkan alter ego buasnya bangkit menguasai arena. Dengan tawa histeris, dia melesat menerjang Asuma bagai badai liar, siap memberikan tebasan bertubi-tubi. Asuma sendiri sampai takjub. Kecepatan pemuda itu menembus batas nalar, memompa sirkuit sihir, dan melipat gandakan kemampuan fisiknya secara luar biasa. Serangan kilat Shion memaksa Asuma terus melompat mundur untuk bertahan. Merasa di atas angin, Shion meledeknya agar berhenti berlari ketakutan. Melihat daya hancur Shion yang makin liar, Asuma menyadari bahwa sang pemuda akhirnya berhasil membangkitkan potensi terpendamnya sejak 3000 tahun lalu. Ini membuktikan dugaannya bahwa para petarung lain juga mengalami kebangkitan serupa saat mereka terdesak dalam kondisi yang sangat ekstrem. Walau begitu, Asuma tetap tenang tanpa rasa gentar. Tak lama, Shion berhasil memojokkannya. Tapi nyatanya, ini semua sudah masuk perhitungan Asuma. Asuma diam-diam merasa kagum. Meski dalam wujud liarnya, Shion masih mampu memperhitungkan setiap pergerakannya dengan sangat cerdas. Merasa rencananya sukses besar, Shion tertawa puas menantang Asuma. Dia bersiap melepaskan jurus pedang rahasia pamungkas yang paling dinanti. Inilah teknik legendaris yang menembakkan puluhan sabetan pedang ajaib paling fatal dalam sekejap. Jurus bulan baru yang berkabut. Ketegangan memuncak saat Asuma ragu bisa menahan gelombang serangan ganas itu. Namun di tengah badai ancaman, senyum misteriusnya membuktikan dia masih berkuasa. Otak jenius Asuma langsung menyadari bahwa dia wajib mencegat teknik pamungkas milik Shion tanpa membuang waktu. Tanpa ragu, Asuma menciptakan lingkaran sihir epik untuk menahan rentetan badai serangan itu. Perlahan, sihirnya membentuk sebuah lensa 3 dimensi raksasa. Serangan dahsyat pertama Shion akhirnya langsung menabrak lensa raksasa yang dipasang erat oleh sang pahlawan. Selain memadukan kemampuan analitis tajam ke dalam sirkuit sihirnya, Asuma menambahkan sebuah modifikasi jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Daripada menganalisis otomatis target yang bersentuhan, formasi ini justru menyalurkan data mentah yang terekspos langsung ke dalam pikiran Asuma. Seperti mesin super canggih, otak Asuma memproses analisis berkecepatan tinggi yang benar-benar tak terbayangkan oleh manusia biasa. Berkat otak komputernya yang menyala terang, dia mampu mencerna informasi super rumit dalam waktu yang nyaris mendekati kecepatan cahaya. Hal gila ini membuat tebasan kilat Shion terlihat seperti gerakan melambat. Sungguh menakjubkan. Asuma berhasil menyelesaikan seluruh kalkulasi rumit ini hanya dalam 0,1 detik. Begitu selesai, Asuma langsung menepis semua sabetan Shion dan membalasnya dengan serangan balik yang super epik. Gelombang kejut itu menghempaskan Shion ke belakang. Namun, dengan penuh tekad, ia bangkit dan menyerang Asuma kembali. Yang sayangnya ditepis dengan sangat mudah. Asuma mencengkeram pedang itu, mematahkannya dalam sekejap, lalu mendaratkan pukulan telak ke wajah Shion, hingga ia terkapar tak berdaya di tanah. Ujung pedang Asuma kini terarah tepat pada Shion, memberinya pilihan mutlak untuk menyerah sekarang atau menghadapi kekalahan yang sangat menyakitkan. Menyadari bahwa bersikap keras kepala hanya akan membawa kehancuran total bagi dirinya sendiri, Shion akhirnya tak punya pilihan lain selain menyerah kalah. Asuma tersenyum penuh wibawa, bertanya apakah ia kini sudah menyadari posisinya yang sebenarnya. Menerima kekalahannya, Shion pun bertanya bagaimana Asuma bisa membaca serangannya dengan begitu sempurna.
Karena hal luar biasa itu mustahil dilakukan oleh otak manusia biasa, Asuma tersenyum maklum, sangat memahami kebingungan lawannya tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya menerapkan prinsip komputer kuantum yang ada di dalam analisis sihir untuk secara drastis meningkatkan sirkulasi mana di dalam otaknya. Xian sangat terkejut mendengarnya. Lalu Asuma menambahkan dengan percaya diri bahwa sains modern sebenarnya berpadu sangat sempurna dengan sihir kuno. Namun, Asuma jujur mengungkapkan bahwa ia berhasil merancang taktik serangan balik yang luar biasa. Ini berkat informasi berharga dari Ishizu. Sebelum duel ini dimulai, Ishizuya membocorkan rahasia bahwa Xian memiliki kepribadian ganda yang agresif. Ia memiliki sisi normal yang lembut, sekaligus sisi lain yang jauh lebih ganas. Ia memperingatkan Asuma agar tidak pernah menurunkan kewaspadaannya sedikit pun sampai ia benar-benar menaklukkan sosok alter ego tersebut. Xian menggeleng tak percaya. Merasa mustahil jika ada penyihir biasa yang mampu melakukan hal sehebat itu di hadapannya. Asuma membalasnya dengan senyuman misterius, menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukan penyihir biasa, melainkan seorang penyihir agung yang legendaris. Sementara itu, sorak-sorai siswa meledak merayakan kemenangan epik Asuma. Di tribun, hati Lily dipenuhi kebanggaan luar biasa. Pasca duel, berita kekalahan Xian oleh penyihir tanpa warna pun menyebar luas. Dan semua orang tahu betul bahwa momen bersejarah ini akan terus dikenang dalam catatan akademi selama beberapa generasi mendatang. Sebagai hadiah atas pencapaian gemilangnya menaklukkan Xian, Asuma langsung menerima promosi luar biasa untuk naik ke peringkat A, yang memberinya berbagai hak istimewa baru, seperti akses waktu yang jauh lebih lama di dalam ruang analisis sihir yang berharga. Asuma sangat gembira dengan hasil ini karena ia tak perlu lagi repot meminta izin harian. Terlebih lagi, akses bebas ini akan membuat misi rahasianya berjalan jauh lebih cepat. Kini, Asuma sangat antusias menantikan inovasi menakjubkan apa saja yang bisa ia ciptakan menggunakan kekuatan komputer kuantum tersebut. Sore harinya, saat kembali ke rumah, Asuma menyadari bahwa sudah 1 minggu berlalu sejak reinkarnasinya dan wawasannya tentang era modern ini semakin mendalam. Ia juga telah mempelajari banyak rahasia tentang bumi, serta fakta terputusnya sejarah budaya yang terjadi antara 3.000 tahun lalu hingga masa kini. Singkatnya, ada warisan dari zaman kuno yang bertahan hingga era modern, dan ada yang lenyap. Sumber utama dari terputusnya sejarah ini dikenal sebagai malapetaka besar. Akibatnya, ilmu sihir meredup sementara sains berkembang pesat. Asuma merasa sangat bersyukur karena sihir hanya melemah, bukan benar-benar musnah dari dunia ini. Sihir kuno sempat tersingkirkan dan dianggap sebagai ajaran sesat. Namun, keajaiban itu kembali bersinar di bawah sorotan dunia berkat dorongan kekuatan sains modern. Sihir itu dimodifikasi menjadi sihir modern berbasis sains yang bisa digunakan oleh siapa saja. Sangat berbeda dengan sihir kuno yang membutuhkan bakat alami. Dan untuk melihat gambaran lebih besarnya, kerajaan yang mengkhianati Asuma di masa lalu telah runtuh. Namun, setelah bertemu 3 mantan bawahannya, ia sangat yakin bahwa Miyune juga berada di akademi ini. Bahkan, ia memiliki firasat kuat bahwa Raja Lalim yang dulu mengkhianatinya kini juga hadir, bersembunyi di era modern yang damai ini. Tiba-tiba, alarm jadwalnya berbunyi nyaring, mengingatkan Asuma pada tumpukan laporan tugas sekolah dengan tenggat waktu mendesak yang harus segera ia selesaikan. Asuma menyadari bahwa Asuma muda dulunya sedang menyempurnakan penemuan yang pernah ia ciptakan di zaman kuno. Karena dirinya lah sang pencipta asli formula itu. Asuma sangat percaya diri bisa menyelesaikannya dalam sekejap mata dengan sangat sempurna. Perhatiannya lalu tertuju pada sebuah catatan misterius di atas meja. Dan saat dibuka, semua tulisan di dalamnya ternyata tertutup oleh tumpahan tinta. Asuma segera merapal sihirnya untuk menghapus tinta tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa itu adalah daftar impian masa muda. Ini adalah daftar harapan yang ingin dicapai Asuma muda dalam hidupnya. Dan tiba-tiba pandangannya terpaku pada satu impian mulia, yaitu bertemu keluarga kandungnya. Saat itulah, Asuma tersadar bahwa keinginan sejati Asuma muda bukanlah balas dendam yang gelap, melainkan kerinduan hangat untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Asuma kuno berjanji akan mewujudkan impian indah tersebut. Keesokan harinya, Asuma melangkah masuk ke akademi dengan pesona seorang siswa teladan. Auranya yang berwibawa seketika memikat perhatian semua orang di sekitarnya. Sepanjang lorong sekolah, para siswa dibuat terpana melihat transformasi drastisnya yang terjadi. Begitu tiba-tiba, bagaikan sebuah keajaiban. Dulu ia dianggap sebagai pecundang akademi. Namun kini ia bersinar layaknya selebritas. Bahkan, sosok sekelas Ishizuya
tampak setia mengekor di belakangnya. Yang membuatnya berkali lipat lebih menakjubkan adalah kenyataan bahwa ia hanyalah seorang penyihir tanpa warna. Ishizuya lalu melapor penuh semangat bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri dari kelompok S4 demi membentuk faksi baru yang solid bersama Asuma. Selain itu, ia meyakinkan bahwa mereka pasti bisa mengamankan sebuah ruang klub khusus. Asuma sangat puas dengan kinerja cemerlangnya dan memberikan pujian hangat atas semua dedikasinya. Tiba-tiba, mereka diserbu dengan antusias oleh sekelompok jurnalis sekolah yang telah menggali banyak fakta menarik tentang Asuma. Mereka terus memuji pesona tampannya dan kehebatannya menaklukkan para anggota S4. Para wartawan sangat ingin mewawancarai Asuma, namun ia berlalu begitu saja, meninggalkan mereka dalam rasa malu yang luar biasa. Akan tetapi, para pencari berita ini sangat keras kepala dan tanpa ragu terus mengejar langkah Asuma. Di sisi lain, Izuya dengan setia mengantar Asuma hingga ke pintu kelasnya. Namun, baru saja Asuma bernapas lega, kerumunan wartawan itu kembali muncul, menghadang. Dengan tegas Asuma menolak permintaan wawancara wanita itu, tetapi tekad sang jurnalis sungguh pantang menyerah. Wanita itu bersumpah tidak akan melangkah pergi sebelum Asuma menjawab semua teka-teki darinya. Menyadari betapa keras kepala gadis tersebut, Asuma memutar otak dan menyuruhnya berbicara kepada Lily yang kini bertugas sebagai sekretarisnya. Mendengar hal tersebut, Lily pun terbelalak kaget. Asuma dengan tenang menyatakan bahwa mereka wajib mendapat izin resmi dari Lily terlebih dahulu. Namun, ia meminta mereka melakukannya sepulang sekolah nanti karena pelajaran akan segera dimulai. Gadis itu tersenyum gembira mendengarnya dan berjanji pasti akan kembali untuk wawancara. Begitu situasi aman, Asuma berbisik pelan di telinga Lily, meyakinkan bahwa ia pasti akan membalas semua kerja kerasnya hari ini. Tak berselang lama setelah itu, sang guru akhirnya melangkah masuk ke ruang kelas. Sementara itu, pikiran Asuma justru melayang jauh. Merenungkan betapa heboh jalan hidupnya sejak mendadak populer. Ia segera menyadari bahwa ia harus mencari markas rahasia demi menjaga ketenangan hidupnya. Di saat bersamaan, hati Lily masih berdebar kencang, menyadari betapa Asuma kini sangat mengandalkan dirinya. Hal ini sukses membuat imajinasinya kembali meliar, menebak-nebak siapa sebenarnya pujaan hati Asuma. Waktu berlalu, Asuma kembali menjalani hari sebagai siswa biasa dan sukses merebut juara pertama dalam kompetisi renang sekolah. Kemenangannya sungguh luar biasa karena ia sama sekali tidak menggunakan sihir. Namun mampu mencetak rekor baru yang fantastis, yaitu 35 detik. Asuma perlahan mulai terbiasa dengan kemampuan tubuhnya. Namun ia sadar betul bahwa ia tidak boleh terlalu memamerkan kekuatannya agar tidak menjadi pusat perhatian yang mencolok. Asuma kini hanya bisa berharap sepenuh hati agar pengajuan ruang klub milik Izuya segera dikabulkan. Usai beranjak dari kolam renang, ia pun melangkah menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri. Berhubung kelas renang adalah pelajaran penutup hari ini, ia berencana mampir ke ruang analisis sihir setelah selesai berdiskusi panjang dengan Izuya nanti. Tiba-tiba, sesosok bayangan aneh muncul tepat di hadapannya. Yang tak disangka-sangka adalah seorang gadis. Belum sempat ia mencerna situasi mengejutkan ini, gadis bernama Moni itu melangkah perlahan mendekatinya dan dengan berani menyatakan bahwa ia ingin mengenal Asuma lebih dalam lagi. Insting Asuma langsung waspada seketika, sebab auranya jelas menunjukkan bahwa gadis di depannya ini bukanlah sosok sembarangan. Asuma berusaha tetap tenang dan mengingatkan Moni bahwa saat ini ia sedang berada di kamar mandi pria. Namun, Moni membalas dengan senyuman misterius, yakin bahwa ia tak salah tempat. Asuma segera menyuruhnya pergi sebelum murid laki-laki lain memergoki mereka. Tapi mengejutkannya, Moni berbisik bahwa kini hanya ada mereka berdua di sana. Asuma menoleh dan baru menyadari bahwa suasana telah berubah drastis. Semua siswa lenyap tanpa jejak, menyisakan firasat kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Benaknya bertanya-tanya, apakah ini sebuah serangan sihir? Dan ia langsung menyadari bahwa dirinya tengah terjebak dalam situasi yang sangat mendebarkan. Ia memutuskan untuk menganalisis keadaan dengan lebih jernih. Demi kelancaran rencananya, ia merasa harus segera menciptakan jarak aman antara dirinya dan Moni. Dengan sigap Asuma melesat menuju pintu, namun saat ia bersiap melintasi ruang ganti, suara Moni tiba-tiba menggema tepat di belakang lehernya. Jantungnya berdegup kencang, diselimuti rasa kebingungan, sambil terus memutar otak mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Pikirannya berkecamuk. Bertanya-tanya, kapan tepatnya gadis misterius itu berhasil mengejar? Kecepatan larinya
Mune mendadak muncul tepat di belakangnya, menyuruhnya segera memakai baju karena tubuhnya terlihat sangat menggoda. Asuma mengabaikan godaan itu dan memfokuskan pikirannya untuk memahami ilusi yang sedang terjadi. Awalnya ia mengira ini adalah sihir teleportasi tingkat tinggi. Namun teori itu terpatahkan karena ia sama sekali tidak merasakan jejak rapalannya. Akhirnya, ia memilih untuk mengikuti permainan gadis itu demi mengungkap rencana rahasianya. Saat menatapnya berpakaian, Monyone menyadari bahwa kuda-kuda Asuma masih sangat waspada. Lalu ia meminta Asuma untuk tetap tenang. Karena jika ada niat buruk, ia pasti sudah bertindak. Mone meyakinkan bahwa ia hanya ingin Asuma mengenal seluruh rahasianya sebelum membuat sebuah keputusan penting. Tentu saja Asuma dibuat kebingungan. Tak paham apa makna dibalik kata mengetahui segala rahasia tersebut. Setelah merasa sukses menanamkan aura ketegangan di udara, Mone akhirnya mulai memperkenalkan identitas aslinya. Mengaku sebagai seorang idola populer dengan lebih dari 3 juta pengikut, ia menampilkan dirinya dengan gaya yang sungguh memukau dan trendy. Sayangnya, pesona itu tak mempan pada Asuma, yang hanya membalasnya dengan tatapan datar dan hampa. Di dalam hatinya, ia terus memutar otak untuk menebak pergerakan Mune yang terasa tak asing dari 3.000 tahun lalu. Asuma paham betapa berbahayanya situasi ini jika ia gagal membongkar rahasia di balik senyuman Mone karena tidak mendeteksi adanya aura sihir kuno di sekitarnya. Ia mulai menduga Mone mungkin telah menguasai sihir jenis baru semenjak bangkit kembali. Menyadari betapa tegangnya postur Asuma, Mone akhirnya memutuskan untuk bercerita lebih banyak tentang dirinya. Sejatinya, inilah alasan utama mengapa ia mengincar momen berdua saja dengannya. Mone membuka cerita dengan filosofi unik tentang belalang sembah yang selalu memangsa pasangannya sendiri. Ia menyebutkan bahwa banyak makhluk di alam semesta ini yang memangsa jantannya dan menurutnya itu adalah naluri paling konyol dan tidak berguna. Di sisi lain, Muna tiba-tiba menyatakan hasrat misteriusnya. Ia ingin ditaklukkan sepenuhnya oleh sosok pria yang jauh melampauinya. Namun, cowok lemah jelas bukan seleranya. Gadis tangguh ini hanya menunduk pada sosok luar biasa yang bisa mengungguli kekuatan besarnya. Dengan senyum menggoda, ia mencium aura dominan luar biasa dari Asuma sang penakluk 3 Elite 4. Lalu dengan nada yang sangat tak terduga, Muna tiba-tiba menjulukinya sebagai pria yang sangat sadis. Sontak, pemuda itu melebarkan matanya karena terkejut. Asuma benar-benar bingung dari mana datangnya pemikiran konyol dan aneh seperti itu. Merasa mereka berdua adalah takdir yang sempurna. Muna tak sabar ingin menguji kekuatan Asuma. Zrash! Sebuah tebasan super cepat melesat tanpa peringatan. Dengan sangat mulus, memotong helaian rambut pemuda itu. Rasa dingin seketika merayap cepat di punggungnya. Asuma sadar dirinya bisa saja lenyap seketika karena gagal mendeteksi datangnya serangan kilat misterius tersebut. Tubuhnya sedikit bergetar. Ia benar-benar tak ingin percaya bahwa kecepatan gadis ini sanggup melampaui teknik tebasan pedang kilat milik Xian. Pemuda cerdas itu langsung menepis keraguannya. Yakin ada tipuan licik tersembunyi. Muna hanya tersenyum manis, menantang Asuma agar tak membuatnya merasa kecewa. Namun Asuma segera menenangkan dirinya kembali. Pemuda tangguh ini bersiap memecahkan teka-teki misterius di balik kekuatan aneh milik Muna. Saat Asuma menganalisis sekeliling dan merekam setiap detail ke dalam ingatannya yang tajam, sebuah serangan tak kasat mata tiba-tiba menggores lengan kokohnya. Dalam sekejap mata, satu pukulan telak kembali menghantam kakinya dengan keras. Sambil tertawa riang, Muna menggoda bahwa Asuma dibebaskan untuk melakukan apa saja kepadanya. Asalkan pemuda hebat itu sukses menaklukkan kekuatannya. Namun di balik senyum itu, tersembunyi ancaman. Jika Asuma gagal menyentuh ujung bajunya pun, gadis itu bersumpah akan melenyapkannya dari dunia ini. Dengan nada merendahkan namun manis, ia menyuruh Asuma untuk bersujud dan memohon ampun di kakinya. Jika pemuda itu masih ingin terus melihat matahari esok, bagi Muna, meruntuhkan harga diri seorang penakluk sekuat Asuma adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di tengah semua ocehan itu, Asuma tetap terdiam, tenang. Sementara Muna terus melancarkan serangan bertubi-tubi yang menyakiti tubuh pemuda tersebut. Muna tertawa lepas dan mengejeknya habis-habisan. Bertanya, apakah Asuma terlalu ketakutan untuk sekadar bergerak? Gadis itu menyebutnya sebagai kekecewaan total. Dan dengan tegas menunjukkan rasa kesalnya karena sang pemuda hebat itu terlihat enggan membalas serangannya. Asuma akhirnya memecah keheningan itu. Melihat hal tersebut, Muna sangat yakin bahwa lawannya kini hendak memohon ampunan padanya. Sayangnya,
tebakan gadis itu salah besar. Dengan sorot mata penuh ketegasan, Asuma menyatakan bahwa sampai kapanpun, ia tak akan pernah sujud merendahkan diri, apalagi mengemis belas kasihan padanya. Asuma lalu menambahkan bahwa ia sama sekali tak menyukai Muna. Kata-kata tajam ini seketika memicu gelombang amarah sang gadis. Asuma melanjutkan dengan tegas bahwa semua omong kosong Muna tentang pria perkasa dan hasrat penaklukan itu sama sekali bukan urusannya. Sebagai pukulan penutup yang telak, Asuma dengan santai menegaskan bahwa dirinya tidak punya hasrat sedikit pun untuk memiliki seorang kekasih. Dengan senyum percaya diri, Asuma mengejek angan-angan Muna yang merasa sanggup mengendalikannya. Ia menyadarkan gadis itu sebuah fakta mutlak bahwa mereka berada di level berbeda. Karena kekuatannya jelas jauh melampaui sang musuh. Amarah Muna memuncak hebat. Ia menantang Asuma untuk membuktikan bualannya dan membalikkan keadaan. Karena bagi Muna, pria yang tak bisa mencintainya sama sekali tidak pantas untuk menginjakan kaki di dunia ini. Dengan amarah meluap, ia melontarkan serangan sihir dahsyat. Namun, Asuma dengan tenang menangkis benturan pertama itu. Namun, tebasan kilat Muna selanjutnya berhasil mengenai dadanya. Meski begitu, Asuma sama sekali tak gentar. Karena ia akhirnya sukses menyelesaikan persiapan rahasianya secara diam-diam. Muna perlahan menyadari ada sebuah kejanggalan besar. Ia heran karena Asuma sama sekali tak mencoba membalas serangannya. Tepat saat itu, Asuma membangkitkan lingkaran sihir menyala. Mengejutkannya, ia malah menjadikan dirinya sendiri sebagai target sihir tersebut. Muna sangat terkejut melihat aksi tak terduga ini. Gadis itu mengira Asuma telah kehilangan akal sehatnya karena nekat mencoba melukai tubuhnya sendiri. Asuma menertawakan Muna dengan percaya diri. Ia menegaskan bahwa tebakan gadis itu salah besar. Karena aksi ekstrem ini pada dasarnya adalah solusi andalannya. Pemuda cerdik ini telah menemukan jalan untuk menghancurkan jebakan Muna. Dan sungguh, tindakan ekstrem inilah satu-satunya jalan keluar miliknya. Pada awalnya, Asuma memang sempat dilanda rasa cemas. Sangatlah janggal jika seorang penyihir agung selevel dirinya gagal merasakan arah lintasan serangan Muna sedikit pun. Sebagai siasat, ia diam-diam menebarkan ranjau tak kasat mata yang dilengkapi sihir analisis super tajam ke udara. Sepanjang serangan bertubi-tubi itu, sang pemuda terus mempelajari situasi demi membongkar titik lemah musuhnya. Fakta mengejutkan pun terungkap. Ternyata salah satu ranjau pelacaknya hancur tanpa sengaja. Namun dari insiden ajaib itulah, Asuma akhirnya menyadari kehadiran sebuah serangan yang ternyata melesat dari dimensi waktu yang berbeda. Sang pahlawan akhirnya menyadari segalanya. Serangan itu terasa begitu kilat. Karena hantaman tersebut selalu mengenainya, tepat saat pemuda ini sedang berusaha mengumpulkan fokusnya. Pikiran Asuma sempat berputar memecahkan misteri ini. Ia kebingungan. Apa yang membuat kecepatan serangan Muna mampu melampaui ahli pedang seperti Xie? Namun dengan kecerdasannya, Asuma berhasil membongkar rahasia di balik trik licik tersebut. Asuma menyadari sebuah fakta krusial. Ternyata, waktu sama sekali tidak terganggu. Melainkan persepsi indranya sendirilah yang kini mengalami kekacauan. Asuma berhasil memecahkan teka-teki itu. Ia menyadari tubuhnya sedang terjebak pengaruh sihir penunda yang dengan licik telah menghalangi ketajaman indera persepsinya. Namun, sebuah masalah janggal muncul. Sama sekali tidak ada jejak energi sihir yang dilepaskan secara langsung oleh Muna. Dengan kecerdasannya, Asuma menyimpulkan satu kebenaran mutlak, bahwa ada penyihir lain yang terus-menerus mempertahankan mantra misterius tersebut. Lewat ketajaman instingnya, penemuan mengejutkan terungkap. Asuma berhasil menyadari adanya makhluk buatan gaib yang diam-diam menempel di sekujur tubuhnya. Dan mengerikannya, semua entitas itu adalah bawahan sihir milik Muna. Rahasia kotor ini pun terbongkar. Rupanya, Muna telah memanipulasi air mandi dengan campuran makhluk peliharaannya. Jebakan ini memiliki sistem yang licik. Ternyata, semakin banyak bawahan gaib itu menempel pada targetnya, maka tingkat persepsi mereka akan semakin tertunda drastis. Sederhananya, kutukan inilah yang membuat insting Asuma menjadi sangat lamban, sehingga pergerakan lincah Muna terlihat seolah melesat terlalu cepat baginya. Namun jalan keluarnya sangat ekstrem. Untuk melenyapkan sihir licik itu, Asuma harus menghantam dirinya sendiri dengan sebuah mantra ledakan yang sanggup menerbangkannya. Meski terkesan nekat, arah pentalan tubuhnya nanti dijamin akan menjadi kunci pamungkas yang epik untuk sepenuhnya membalikkan keadaan. Sihir Asuma akhirnya beraksi. Ia melesat ke ruang sauna, dan seketika tubuhnya berkobar dalam aura api yang dahsyat. Kobaran menyala itu melenyapkan semua makhluk sihir Mone yang menempel di tubuhnya. Namun tentu saja, seragamnya
ikut hangus terbakar. Asuma memeriksa waktu untuk memastikan rencananya berhasil. Benar saja, aliran waktu kini telah kembali berjalan normal sepenuhnya. Asuma tersenyum penuh kemenangan. Karena angin pertarungan kini telah berpihak padanya. Kepanikan melanda MUN saat makhluk sihirnya sirna. Ia bertanya-tanya, bagaimana rahasianya terbongkar. Namun, ia merasa masih aman dari bahaya. Mengira jebakan rahasianya belum disadari. Namun, kata-kata Asuma sukses membuatnya terbelalak. Pemuda itu dengan tenang menyebutkan bahwa makhluk sihir serupa juga bersembunyi di tubuhmu. Asuma menjelaskan bahwa efek sihir tersebut adalah kecepatan super, yang pada dasarnya memanipulasi perlambatan dan percepatan waktu. Dengan senyum tipis, Asuma membongkar bahwa sinergi kedua sihir itulah yang mengaktifkan jebakan. Mematikannya, tubuh Moon membeku dalam keterkejutan total. Rahasia terbesarnya telah dikuliti habis oleh analisis jenius Asuma. Menolak menyerah, Moon melancarkan serangan kilat. Sayangnya, kecepatan itu tak lagi berarti di hadapan insting tajam Asuma. Moon tiba-tiba muncul di belakangnya, menembakkan laser air berkekuatan penuh. Namun, bayangan Asuma menghilang sebelum serangan itu mendarat. Seperti hantu, Asuma berbalik muncul tepat di belakangnya. Dan saat Moon berusaha melarikan diri, harapannya hancur berkeping-keping. Asuma telah memblokir setiap celah pelarian dan memberitahu sang gadis bahwa perlawanannya sudah benar-benar berakhir. Dengan tatapan dominan, ia menyatakan akan melenyapkan seluruh pusaran mana yang menyelimuti tubuh Moon. Asuma melepaskan gelombang sihir dahsyat. Serangan itu menghancurkan pertahanan mana Moon hingga tak tersisa sama sekali. Moon terduduk lemas, menatap tak percaya saat kekuatan magisnya menguap. Asuma melangkah mendekat, menyatakan kemenangan, dan memintanya menghentikan perlawanan sia-sia ini. Tiba-tiba, Asuma menyadari sebuah kejanggalan aneh. Mengejutkannya, sosok asli Moon ternyata adalah seorang laki-laki. Ia pun bertanya, apakah ini alasan dibalik ucapan Mion sebelumnya? Bahwa berada di toilet pria adalah tempat yang tepat baginya? Sambil tertunduk, Moon mengakui bahwa ia memanipulasi bentuk tubuhnya dengan mengendalikan elemen air dari dalam. Namun karena energi mananya telah terkuras habis, wujud aslinya kini terungkap ke dunia luar. Meski begitu, kekagumannya pada pria kuat bukanlah kebohongan. Moon pasrah jika Asuma ingin menertawakannya. Namun kejutan manis terjadi saat Asuma menyelimutinya dengan handuk. Asuma meminta maaf dengan tulus, menjelaskan bahwa menghancurkan seragamnya bukanlah hal yang ia sengaja. Hati Moon bergemuruh hebat. Ia tak percaya melihat sang pemenang yang luar biasa itu membungkuk dan meminta maaf padanya. Saat ditanya mengapa masih memperlakukannya dengan lembut, Asuma tersenyum dan membalas bahwa rasa hormat tidak pernah memandang gender siapapun. Bahkan, ia bersedia membantu memperbaiki tongkat sihirnya. Asuma tersenyum hangat sambil menceritakan bagaimana ia berhasil membaca seluruh arah serangan Moon. Wajah Moon seketika memerah layaknya tomat matang. Menyadari bahwa Asuma adalah pria yang benar-benar sejati. Asuma lalu mengingatkan janji manis MUNJU untuk menuruti apapun keinginannya jika kalah. Karena kemenangan telah diraih, ia kini memiliki satu perintah khusus untuknya. Asuma memiliki ambisi besar di akademi ini. Dan ia sangat membutuhkan bakat desain sihir milik MUN yang dinilainya sangat luar biasa. Tanpa basa-basi, Asuma menyatakan keinginannya. Ia meminta MUN untuk keluar dari kelompok S4 dan bergabung ke dalam faksinya. Moon dengan canggung mengingatkan Asuma bahwa pemuda itu pernah bilang tidak menyukainya. Asuma membenarkan hal itu, mengakui bahwa ia memang tidak menyukainya. Namun ia sangat mengagumi sifat ceroboh dan keberaniannya. Di sisi lain, ia juga tidak membencinya. Kata-kata ini membuat wajah Moon kembali merona. Asuma lalu mengajak mencari seragam ganti sebelum ketahuan orang lain. Mereka juga harus mendiskusikan banyak hal penting, layaknya anak kecil yang kegirangan. Moon mengakui kehebatannya dan memanggilnya dengan julukan keren, Surasuma. Beralih lokasi, sang kepala akademi tampak sedang menerima makhluk sihir peliharaannya di ruang kerja pribadinya. Mengejutkannya, penampilannya terlihat amat mirip dengan sosok raja dari 3.000 tahun yang lalu. Ia bertanya, apakah sang peliharaan berhasil mengumpulkan informasi berharga? Makhluk itu merespons dengan memproyeksikan hasil temuannya ke sebuah layar besar. Rekaman pertarungan epik antara Asuma dan Moon terpampang jelas, membuat sang kepala sekolah terbelalak kaget. Tepat saat pandangannya tertuju pada Asuma, ia menyadari bahwa wajah pemuda itu terasa begitu familiar. Ia ingat Asuma pernah mengalami insiden fatal. Namun setelah bangkit secara ajaib, pemuda itu terus membuat pergerakan luar biasa yang mengguncang akademi. Setelah mengamati lebih saksama,
Sang kepala akademi akhirnya menyadari kebenaran mutlak. Pemuda itu adalah reinkarnasi Asuma dari 3.000 tahun silam. Ia menyimpulkan bahwa insiden tragis Asuma muda itulah yang membuka celah bagi Asuma masa lalu untuk bereinkarnasi ke dalam tubuh barunya. Kenyataan bahwa Asuma terlahir kembali di era ini sungguh mengejutkan. Ia meyakini bahwa rantai takdir yang mengikat mereka kini telah kembali terajut erat. Namun, ia telah bersiap untuk memutus rantai takdir tersebut dan menyingkirkan Asuma untuk selamanya. Sang kepala akademi sangat puas dengan kinerja peliharaannya. Sebagai hadiah, ia memberikan sebuah batu sihir berkualitas tinggi buatan perusahaan Suaragi. Makhluk itu melahap batu sihirnya dengan gembira. Sementara itu, di ruang kelas, Asuma tampak santai membaca catatan saat gurunya berpidato panjang soal filosofi dan Sokrates. Tampaknya guru itu hanya membuang waktu saja, karena seluruh kelas terlalu terpesona oleh pesona elegan Asuma. Pada saat yang bersamaan, Lily menerima pesan klub jurnalistik. Mereka bertekad mewawancarai Asuma hari ini juga. Apapun yang terjadi, tak lama, kelas pun berakhir. Dan sang guru tampak lega semuanya berjalan dengan sangat lancar. Lily lalu mencegatnya. Ia ingin membicarakan urusan klub jurnalistik dengan pemuda itu. Asuma sadar, ia membuat Lily kesulitan. Tapi hanya itu jalan keluarnya. Ia lalu memuji bantuan Lily dan berjanji akan memberikan hadiah istimewa. Wajah Lily merona merah. Rasanya hampir meledak mendengar pujian itu. Asuma malah mendekat, lalu berbisik bahwa ia ingin mereka berdua bisa menjadi lebih dekat lagi. Lily mengangguk canggung. Otaknya berputar keras. Pemuda itu berbalik pergi, meninggalkan Lily yang masih salah tingkah. Asuma melangkah menuju ruang analisis sihir, bertekad menciptakan sihir revolusioner yang luar biasa hari ini. Begitu kakinya melangkah masuk, aura ruangan terasa berbeda. Tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul di hadapannya. Asuma bersiaga penuh, sampai gadis itu menunduk hormat dan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Ia meminta maaf karena membuatnya menunggu. Asuma langsung tersadar. Asisten kecerdasan buatan luar biasa ciptaannya akhirnya aktif sepenuhnya. Ternyata, gadis kecerdasan buatan ini adalah proyek rahasianya untuk mengembangkan sihir baru yang epik. Asuma sungguh takjub melihat prosesnya yang cepat. Ia menyentuh pipi gadis itu, memastikan tubuh hologramnya menyala sempurna. Gadis itu melapor bahwa simulasi telah selesai. Ia mampu memproyeksikan ribuan pola magis luar biasa di dalam ruangan ini. Asuma tersenyum lebar mendengarnya, lalu segera memerintahkan untuk memulai uji coba saat itu juga. Sang asisten menunduk patuh, menerima perintah tuannya dengan penuh tekad. Niat awalnya hanya untuk memahami sihir modern, tapi Asuma justru berhasil menciptakan entitas mutakhir yang melampaui ekspektasinya. Awalnya Asuma menganggap sihir modern itu payah. Namun setelah mendalaminya, ia menyadari potensinya sungguh lumayan. Asuma yakin asistennya akan berevolusi menjadi kekuatan tak tertandingi jika ia terus melatihnya. Dan untuk urusan pengetahuan umum dunia ini, ia berencana mengandalkan Lily. Setelah simulasi tuntas, sang asisten mengusulkan pengujian langsung secara nyata. Ia mengaktifkan sistem yang langsung menghitung setiap variabel penting. Tanpa terasa, proses epik ini berlangsung hingga larut malam. Asuma sangat bersyukur telah naik ke peringkat A, memberinya hak istimewa untuk terus memakai ruang analisis ini. Tiba-tiba, asistennya menyarankan istirahat 8 jam penuh, karena pemindaian menunjukkan tubuhnya sudah mulai kelelahan. Asuma terkekeh setuju. Ia memang terus berjuang tanpa henti semenjak bereinkarnasi ke dunia ini. Ia mengakui dunia modern ini sungguh menakjubkan, dan ia secara tak sadar sangat menikmati setiap detiknya. Asuma berterima kasih atas perhatiannya. Tapi gadis itu merendah karena merasa dirinya hanyalah sekumpulan kode program. Asuma menolak keras. Rutinitasnya terasa sangat manusiawi. Dan sebagai penciptanya, ia tahu betul akan hal magis itu. Asuma lalu menyadari gadis itu butuh nama. Mengingat sistem intinya bernama Germanade, ia memutuskan memilih nama bernuansa Jerman. Setelah berpikir sejenak, ia memanggilnya Val. Gadis itu menerima nama barunya dengan penuh rasa syukur. Wajah Val merona manis, dan Asuma tersenyum lebar, mengatakan itulah bukti bahwa ia memiliki sisi manusiawi yang indah. Sesaat kemudian, Val melapor bahwa simulasinya hampir mencapai puncaknya. Dan dari pancaran mata Asuma, sihir ini pasti akan berhasil. Tiba-tiba, pesan darurat masuk untuk Asuma. Ia bertanya pada Val, dan terkejut bukan main saat tahu pengirimnya adalah Kepala Akademi. Kepala Akademi memanggilnya ke ruang kepala sekolah. Saat itu juga, misteri apa yang membuat Asuma dipanggil secara mendadak begini? Karena ini panggilan Kepala Akademi. Mustahil baginya untuk menolak.
Asuma segera memerintahkan Val untuk terus menjalankan simulasi epik mereka. Ia juga memintanya menjalankan kode rahasia. Lalu mengirimkan hasilnya kepada Ishuya atas namanya. Setelah semua selesai, Val mengangguk dan menunjukkan jalan. Saat Asuma melangkah pergi, ia tak sadar ada mata familiar kepala sekolah yang mengawasinya dalam bayangan. Dalam kilas balik 3000 tahun lalu, para pejuang gagah berani tengah menghadapi makhluk dimensi lain, para Omega. Meski kehilangan banyak rekan, semangat mereka tak kunjung padam. Jika mereka mundur selangkah saja, kerajaan akan hancur lebur. Tiba-tiba, pasukan musuh menyiapkan serangan kombinasi mematikan untuk menyapu bersih para pejuang. Tangguh tersebut. Menghadapi bahaya mutlak, para pejuang tetap berdiri kokoh. Dan tepat saat harapan terlihat sirna selamanya, Asuma muncul secara epik. Ia menahan serangan itu dan melenyapkan seluruh Omega dalam satu hempasan. Kekuatan legendaris. Saat debu memudar, para prajurit berterima kasih padanya. Dia pun tersenyum mantap dan menyuruh mereka melaporkan semuanya ke Senat. Asuma menatap sekeliling. Hatinya hancur karena tak bisa melindungi rekan-rekannya yang telah gugur. Dalam pertempuran, tak lama kemudian, anak buahnya tiba. Keempat remaja itu merasa kesal dan emosional karena terlambat, yang membuat banyak pahlawan harus tumbang hari itu. Izuya dengan ceria berusaha menenangkan mereka, mengingatkan satu fakta membanggakan bahwa mereka berhasil mengusir para penjajah. Namun, Mehune merasa curiga. Monster misterius itu sama sekali tidak ada di dalam buku ensiklopedia sihirnya. Shion dengan tegas menambahkan, makhluk aneh itu muncul tiba-tiba. Seolah-olah mereka datang dari dimensi dunia lain. Asuma menyuruh teman-temannya untuk tetap waspada menghadapi ancaman ini. Tiba-tiba, Raja Mel muncul untuk memuji kerja keras mereka yang luar biasa. Asuma langsung menunduk hormat menyambutnya. Namun dengan hangat, sang raja segera menyuruh pahlawan muda itu untuk kembali berdiri tegak. Asuma memohon agar raja segera pergi dari bahaya. Namun Mel tersenyum dan berkata, dia memahaminya, tapi dia ingin melihat semuanya sendiri. Sang raja berterima kasih karena berkat Asuma, dia bisa menyaksikan langsung para penjajah misterius itu. Asuma melaporkan bahwa ramalan Mel benar-benar terjadi. Meski banyak rekan yang terluka, para penjajah itu akhirnya berhasil dihentikan sepenuhnya. Mel sangat bangga pada ketangguhan Asuma. Di saat itulah, sang raja menyadari ada luka goresan kecil di lengan Asuma. Sambil tertawa ceria, Asuma berkata itu hanya goresan biasa. Namun, sang raja sama sekali tidak mau mengabaikan luka tersebut. Mel merobek jubahnya untuk membalut lengan pemuda itu, membuat Asuma terkejut. Mel berkata, karena dia hanya punya kekuatan visi masa depan, membantu Asuma adalah hal kecil. Mel mengingatkan bahwa sudah menjadi tugas utamanya untuk melindungi seluruh rakyat kerajaan dengan kemampuannya. Ternyata, ada sebuah legenda kuno di kerajaan tentang tongkat sihir sakti dan buku kebijaksanaan agung. Mel percaya Asuma adalah tongkatnya. Dan dia adalah bukunya. Asuma sangat tersentuh. Lalu Mel menepuk bahunya, menaruh harapan besar padanya. Kembali ke masa kini, Asuma merasa heran. Mengapa kenangan indah itu tiba-tiba muncul saat dia berjalan menuju ruang kepala sekolah? Beberapa saat kemudian, Asuma akhirnya tiba di depan pintu ruangan itu dan disuruh masuk. Namun anehnya, matanya terbelalak kaget. Saat dia melangkah masuk, ruangan itu kosong melompong tanpa siapapun. Tiba-tiba, lingkaran sihir misterius bercahaya muncul di atas dan bawahnya. Dalam sekejap, dia menyadari sihir teleportasi telah memindahkannya ke tempat lain. Sambil mencoba mencerna situasi aneh ini, dia melihat makhluk panggilan kepala sekolah sedang menatapnya tajam dari kejauhan. Pada detik menegangkan itulah, Asuma akhirnya sadar 100%. Dia telah masuk ke dalam sebuah jebakan licik.